Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya akan membuat sebuah konten yang isinya adalah tentang dialog-dialog yang berada di dalam grup. Karena di dalam grup dialog ini, di sini ada banyak sekali beberapa orang Muslim dan juga beberapa pendeta dari Kristen gitu. Nah, untuk itulah saya sekarang akan menunjukkan isi daripada dialog yang ada di grup ini. Namun sebelumnya mari kita dukung dulu channel ini. Karena apa? Karena channel ini adalah bergerak di bidang dakwah. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai orang yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dukungan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah, dan di dunia juga dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Yuk kita saksikan jalannya dialog ini. Ingat ya, kalau orang kayak kamu itu ngapain saya ngelayani debat? Mendingan kamu seumur hidupnya bertanya saja. Ayo silakan, saya tunggu pertanyaan kamu. Apa ya, mencret? Ya, lu tuh yang dari tadi, gue udah 2 jam nih layanin lu nggak bisa buktikan satu ayat Quran sedikit pun, ya, yang membuktikan Allah yang kamu sembah itu memerintahkan Muslim untuk menyembah dirinya di arsy. Ya, artinya lu emang penyembah batu di Mekah. Titik. Nah ya, kalau kamu tidak mencret ya, kamu tunjukkan atas dasar apa kamu mentuhankan manusia Yesus. Sedangkan Tuhan yang benar, kata Yesus, Allah. Tidak berani mencret. Ya lu beresin dulu dong. Kita perlu aja lu nggak bisa buktikan apa yang gua minta, ya. Di mana ditulis Allah perintahkan Muslim untuk sembah dia di arsy, ya. Silakan lo cari dari Al-Fatihah 1 sampai Anas 6. Tunjukin gua ayatnya satu biji aja. Nah, kalau enggak, ya lo harus akui bahwa lo tuh penyembah batu di Mekah. Titik. Ya, silakan. Saya tantang kamu seumur hidup kamu bertanya, saya hanya menjawab. Ayo, silakan. Mau nanya apa? Itu Rasulullah dapat wahyu dari lonceng. Apa Allah jadi lonceng? Jawab. Oke, saya sebutkan ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahul ladzi la ilaha illahu. Ya, jadi tiada Tuhan yang sembah, ya, yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Nah, terus sekarang kebalikannya, saya tanya kamu, di mana Yesus memerintahkan bahwa kamu menyembah Dia? Kristen suruh menyembah Yesus di mana? Silakan. Nah, kamu bertanya saja, kamu itu udah tahu apa-apa. Rasulullah dapat wahyu dari lonceng. Di mana? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Jadi Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah melalui syadidul quwa, Pak Jibril. Makanya kamu tidak sadar, Pak. Seumur hidup kamu bertanya. Ayo, mau nanya apa lagi? Udahlah, kamu udah usah ngerayani yang lain. Kamu seumur hidup kamu tak suruh bertanya tentang Islam. Silakan. Kamu ini jawab apa? Saya ini tanya, kamu itu bisa tidak? Saya tanya. Itu Rasulullah dapat wahyu dari lonceng. Apa juga jadi lonceng? Saya tanya kamu jawab. Kamu paham tidak? Nah, disitulah. Makanya pertanyaan kamu itu kan tidak tahu apa-apa. Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Loh, kalau kamu nyebut-nyebut lonceng, makanya tak luruskan. Oh, silakan, mau nanya apa lagi? Loh, kapankah ente disiapkan disalib? Emangnya ajaran siapa disalib itu? Yesus saja mau disalib itu karena dia mengaku utusan, ditolak oleh umatnya. Salib itu ajaran sesat.
Karena Yesus tidak pernah mengajarkan salib. Salib itu tidak ada. Kamu ini jangan ngeles. Kamu pura-pura tidak tahu, tidak ada itu. Hah? Iya. Iya. Itu kamu lihat. Hadis itu, lihat jelas-jelas kamu. Lihat tidak? Kadang-kadang Rasulullah dapat wahyu dari bunyi lonceng juga. Nah, kamu ini paham tidak? Kamu sok pandai tapi tidak tahu apa-apa. Kamu itu di situ kebodohan kamu. Hadis itu menjelaskan turunnya wahyu itu beda-beda. Kadang-kadang ringan, tiba-tiba Jibril datang membawa wahyu. Kadang-kadang ada perasaan kayak apa ya? Kayak berat ya datangnya Jibril itu. Sebagaimana bunyi lonceng. Maksudnya apa? Bunyinya di situ tidak seperti biasanya. Maksudnya apa? Biasanya kan langsung datang Jibril, ya, tidak ada apa-apa. Di sana tiba-tiba Jibril menurunkan wahyu. Kadang-kadang langsung ditaruh di dadanya Nabi wahyu itu. Bukan dapat dari lonceng itu. Wah, kamu itu nggak tahu apa-apa kamu. Aduh Pak, untuk memahami aja Anda gak belepotan Pak, gimana sih Pak? Rasulullah menerima wahyu dari lonceng, gimana sih Pak kamu ini? Kamu ini memang gimana ya? Gak tahu apa-apa kayaknya Pak. Bertanya aja, salah gitu. Bertanya aja. Karena apa? Tidak satu pun mengatakan Rasulullah menerima wahyu dari lonceng gitu. Wahyu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh Pak, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Biar Anda ini Pak tercerahkan gitu. Iya, kamu saya ceritakan ya. Hadis itu menjelaskan, ibaratkan gini, tiba-tiba hujan itu datang, ya tiba-tiba langsung datang, cuma gelap sebentar, langsung datang. Kadang-kadang hujan itu datang, sebelum datang ada suara petir, ya, gemuruh. Nah itu beda-beda gitu loh. Maksudnya hadis itu. Kamu itu. Ternyata kamu tidak bisa jawab. Ini mulai jawab kadang-kadang bunyi, kadang-kadang sudah tahu kamu. Kadang-kadang bunyi Rasulullah dapat wahyu dari kadang-kadang dari bunyi apa saja itu, bunyi lonceng kah? Nah, berarti apa Allah jadi lonceng? Saya tanya kamu bisa jawab tidak? Hah? Itu bukan wahyu, itu bukan dari lonceng. Kamu tahu nggak prosesnya Jibril ngasih wahyu itu loh? Kadang-kadang ringan, tiba-tiba datang Jibril menyampaikan wahyu. Kadang-kadang prosesnya sebelum Jibril itu turun, ya kayak apa? Kayak suara lonceng gitu. Ibaratkan hujan, kadang-kadang cuma mendung langsung hujan. Kadang-kadang hujan itu sebelum hujan ada suara petir, kan beda-beda. Nah terus, masa kamu tak paham memahami hadis itu? Atau kamu terlalu tidak tahu apa-apa tentang Islam? Orang kayak kamu itu, udah usah debat. Seumur hidup kamu tuh bertanya udah tentang Islam. Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Kamu sudah ke hadis apa belum? Saya tanya kamu. Nah, kamu tuh gimana? Kan sudah aku bilang, masalah hadis dan Quran seumur hidupnya kamu tak suruh bertanya. Dan kamu mengartikan hadis itu nol kamu. Kamu kira Nabi Muhammad dapat dari lonceng itu? Padahal prosesnya turunnya wahyu, yang mana Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu beda-beda. Membahas itu. Aduh, kamu umur aja tua. Tapi nol kamu tentang Islam. Kamu seharusnya mikir. Terus kamu lihat itu. Allah saja bisa menjadi 99. Nah, nama itu. Kalau ada nama berarti itu sudah ada oknumnya juga itu. Nah, kamu ngerti tidak itu? Kamu ini sok pandai tapi tidak tahu apa-apa juga. Nah, katanya Allah itu maha segalanya, bisa berbuat apa saja. Kenapa kamu mau melanggar itu? Kata-kata Allah maha segalanya itu. Hah? Kamu itu bodoh lagi kamu itu. Allah itu punya nama pribadi yaitu
Allah. Begitu juga di dalam Yahudi ada El Sadai, ya. Terus banyak itu nama Asmaul Husna. Jadi 99 itu nama Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik untuk Allah. Tapi nama pribadinya adalah Allah. Asmaul Husna itu sebutan, gitu loh. Sama dengan orang Yahudi, El Sadai, El Roy, apa semua kan banyak kan. Jadi kamu tahu nggak dalam Yahudi itu ya, menyebut Tuhannya apa? Dengan sebutan Eloah, Elohim, Adonai, Ehye, Asher, Ehye, ya, Yahweh, El Sadai, gitu ya. Nah itu semua, apakah namanya Allah semua? Ya enggak, itu ada nama pribadi, ada sebutan. Jadi Asmaul Husna itu sebutan, nama yang terbaik gitu loh. Tunjukkan bahwa Tuhannya Yesus itu bisa jadi manusia, silakan. Terus sudah tahu begitu kan, bermacam-macam nama, pasti ada pribadi. Nah, kalau Allah itu maha segalanya, kalau maha segalanya kenapa? Apa tidak bisa berubah-berubah jadi apa saja? Saya tanya Anda. Jawab. Kamu mau melanggar kalau Allah itu maha segalanya? Kamu bicara Allah tidak bisa jadi manusia begitu? Hah? Kamu itu tidak usah curhat ya. Tuhannya Yesus Allah. Nah Tuhannya Kristen manusia. Nah mana dalilnya bahwa Tuhan itu jadi manusia? Yesus nggak punya Tuhan, Tata, ya. Bahasamu saja sudah salah. Tuhanmu apa lagi? Baru muncul abad ke-6. Ngaku-ngaku Tuhan. Buset, mimpi bahasa kali dia. Oke, kalau kamu mengatakan Allah itu bisa berubah jadi apa saja, oke, sekarang tunjukkan, ada nggak dalilnya bahwa Tuhan itu jadi ini, ada? Coba, di mana dalam Al-Quran dan hadis Allah itu bisa menjadi ini, itu, bisa jadi buah, jadi ini, ada nggak? Kalau tidak ada, maka laisa kami sayu, tidak sama dengan apapun, udah beres. Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Kalau Yesus tidak punya Tuhan, kenapa dia bersyukur kepada Tuhan? Kenapa dia menerima firman dari Tuhan? Kenapa ajarannya dari Tuhan? Coba. Seharusnya kalau Tuhan itu ajarannya dari dirinya sendiri. Kamu kan sudah tahu Allah maha segalanya. Kalau segalanya itu pasti bisa jadi apa saja. Yang dikehendaki Allah itu bisa terjadi. Nah, malaikat saja bisa jadi orang, manusia. Kenapa Allah yang menciptakan segala semesta alam tidak bisa jadi manusia? Kamu ini mikir dulu. Mikir. Apa Allah itu sama malaikat lebih tinggi malaikat bisa jadi manusia terus Allah tidak bisa? Aduh, kok gak punya Tuhan? Di dalam Bible itu dikatakan Yesus itu punya Tuhan loh, gitu loh. Tuhan Allah kita, gitu loh. Nah kalau kita itu termasuk Yesus juga punya Tuhan. Itu kalau nggak salah di dalam Matius itu dikatakan seperti itu, bahwa Yesus itu punya Tuhan, gitu loh. Anda berarti kurang membaca Bible kayaknya. Yesus itu tidak menerima firman, Tata, ya. Yesus tidak seperti Muhammad. Muhammad kan dia tunggu dulu si Jibril, ya. Jibril belum datang, dia masih bisa berak, masih bisa makan, ya, masih bisa kawinin Aisyah, masih bisa tidur sama janda-janda yang lain, ya. Kalau Yesus kan enggak, dia kan terlahir sebagai sang firman. Oke, Allah itu maha segalanya. Tapi ada gak dalilnya bahwa Allah itu pernah jadi manusia?
jadi buah, jadi gunung gitu. Ada nggak? Pernah nggak kamu menemukan? Jadi semua itu butuh dalil gitu loh. Tidak ada, memang tidak ada dalilnya kalau mau jadi itu. Tidak ada. Tapi karena ada tertulis kalau Allah itu maha segalanya. Kalau malaikat itu tidak maha segalanya saja bisa jadi manusia, apalagi Allah itu maha segalanya. Kenapa tidak bisa jadi manusia? Kamu mikir itu. Kalau Yesus tidak menerima firman, kenapa dalam Yohanes dia mengatakan, segala firman yang Allah sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kenapa itu? Kamu tak pernah baca ayat itu? Ada lagi di Yohanes lainnya. Apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kamu tidak pernah baca ini? Yesus punya Tuhan, sementara dia Tuhan. Ini gimana sih? Ya, mau perbaiki dulu nggak pertanyaan kamu, Pak? Hah? Yesus saja bilang dia punya Bapa, tapi dia nggak ngomong kalau dia punya Tuhan. Ya, jangan fitnah di sini, Pak. Ya, kalau Tuhanmu ya dibuat sendiri sama siapa? Sama nabimu. Ya, kemudian pikiran dia masuk ke dalam pikirannya Tuhannya dia. Ya, semuanya diatur-atur sama dia. Aduh, jangan begitu, Pak. Ya, kafir itu, orang-orang kufur tuh, termasuk Bapak nih. Loh, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Itu di mana? Itu klaim Anda, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, karena Yesus punya Tuhan. Makanya kamu tuh jangan coba-coba debat dengan tahta. Saya itu menguasai hadis, Quran, tafsirannya, asbabun nuzulnya per kalimat, tajwidnya, makhorijul hurufnya. Itu sudah saya kuasai. Makanya orang kayak kamu itu seumur hidupnya tak suruh bertanya itu. Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan kok. Allah di abad ke-6 dia bikin apa yang membuktikan kalau dirinya itu Tuhan? Dia bisa membuktikan nggak? Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Di abad ke-6 loh, Pak, ya. Jangan lari-lari ke tempat lain ya. Loh, memang Yesus menciptakan apa? Kalau cuma untuk menghidupkan orang mati, semuanya Paulus juga bisa. Terus banyak di dalam ajaran Islam itu banyak orang yang mampu menghidupkan orang mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah itu Tuhan menurut Anda? Inilah yang ketidaktahuan Anda terhadap Yesus. Anda nggak kenal Yesus, dikira Tuhan Yesus. Padahal sudah jelas Yesus itu menerima apa yang Tuhan berikan kepada Yesus. Itu aja sebenarnya. Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Islam datang itu untuk meluruskan ajaran para nabi yang Anda bengkokkan gitu. Jadi Islam ini meluruskan dan meneruskan ajaran para nabi terdahulu gitu loh, Pak. Sedangkan Anda, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kemudian Anda tuhankan. Ini penyimpangan. Maka Islam datang untuk meluruskan sesuatu yang menyimpang itu. Bapak, ya. Bapak mau mengakui. Aduh, kalau namanya sosok atau apa ya, saat yang mengaku Tuhan, tetapi dia meminta dia tidak mampu membuktikan dirinya, malahan dia menyuruh kita untuk sembahlah aku, sebab akulah Allah Tuhanmu. Ini cuma pekerjaan iblis, Pak. Ya, karena iblis itu dia tidak mampu membuktikan dirinya, Pak. Makanya saya bilang, Bapak buktikan di abad ke-6 itu Allah ini sama nggak kayak iblis? Ya, kalau iblis kan menyuruh kita menyembah dia nih, tapi dia sendiri nggak mampu membuktikan dirinya. Ya, menurut Bapak di abad ke-6 itu Allah melakukan apa? Ya, sehingga saya bisa mengatakan dia itu bukan iblis. Ayo. Aduh, Pak. Anda mengatakan iblis tidak mampu membuktikan. Membuktikan apa? Tuhan Anda aja, Pak, Yesus. Itu digotong-gotong sama iblis, Pak. Artinya Tuhan Anda ini masih digotong-gotong iblis gitu, Pak. Ke atas gunung. Bahkan Tuhan Anda yang bernama Yesus ditawari kerajaan dunia sama iblis gitu. Masa hal-hal seperti itu mau dituhankan, Pak? Aduh, Pak, ya ampun, Bapak ini parah. Siapa yang membengkokkan? Allahmu aja salah ngomong. Ya. Di Al-Quranmu bilang orang Kristen, orang Yahudi mereka menuhankan, ahli-ahli kitab mereka menuhankan
orang-orang alim. Siapa juga yang menuhankan orang-orang alim? Ya, makanya saya bilang, Pak, ini ucapan manusia tolol, bodoh, yang kurang mengerti sejarah. Ya, kamu tanya orang Yahudi, apakah mereka pernah menuhankan para alim, menuhankan para rahib-rahib mereka, para ahli-ahli kitab dituhankan? Nggak ada, ya, seumur hidup. Ya, ini ketololan. Nih, Pak, ya, saya bongkar satu-satu nih. Loh, gimana sih Bapak ini? Yesus ini mengajarkan tidak seorang pun melihat Tuhan dan suaranya pun tidak, gitu. Itu ajaran Yesus, gitu. Itu sebenarnya ajaran Yesus, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah terlihat. Itu ucapan Yesus kepada yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kenapa tiba-tiba Anda menyembah manusia, gitu? Nah, ini penyimpangan Anda. Itu bukan ajaran Yesus yang Anda lakukan. Anda hanya memuji Yesus di mulut saja, kelakuannya mengikuti manusia, gitu. Jadi ajaran Yesus itu sama dengan ajaran Islam. Tuhan itu tidak akan pernah terlihat di bumi ini, gitu loh. Pak, ya, Bapak belum terusin. Ya. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapak. Yesus bilang begitu, ya, Bapak nggak mau terusin, ya. Pak, ya, kalau ngomongin begini, ya, Tuhanmu kena tampar, Pak, ya. Loh, yang menuhankan orang-orang alim itu Anda ini, gitu loh. Yesus karena orang alim, maka Anda tuhankan, dikira Tuhan, gitu loh. Orang alim itu kan atas seizin Allah, gitu loh. Melakukan apapun itu seizin Allah. Seperti melakukan mukjizat itu seizin Allah, gitu loh. Seizin Allah. Semua para mukjizat itu hanya untuk manusia pilihan, gitu loh. Itu yang bermukjizat, bukan Tuhan yang bermukjizat. Yang bermukjizat itu adalah manusia atas pemberian Tuhan, gitu loh. Itu mukjizat kan. Seperti Nabi Musa itu bermukjizat, tongkat cukup dibelahkan ke laut, itu sudah terbelah. Itu mukjizat namanya. Dan itu pemberian dari Allah. Begitu juga Yesus. Itu sama, semua para utusan itu punya mukjizat. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu semuanya rata-rata punya mukjizat sesuai dengan kondisi kaum yang dihadapinya, gitu. Bapak, jangan takia di sini, Pak. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak pernah menuhankan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka, gitu loh. Ya. Allahmu saja udah salah ngomong. Ya, makanya saya bilang, Pak Hasan, ini tulisan manusia berdasarkan ketololannya dia, ya, kemudian mengataskan namakan ini dari Allah, ya. Kebongkar semua nih, Pak, nanti, ya. Loh, saya mau tanya Anda, ketika Yesus mengatakan kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa, gitu. Berarti yang murid lihat itu dagingnya apa rohnya? Apakah murid-murid melihat rohnya? Berarti kalau murid-muridnya melihat daging Yesus yang kedagingan itu, berarti Anda menyembah kedagingan. Karena apa? Karena murid-murid hanya melihat daging Yesus. Gak mungkin murid-murid melihat rohnya. Ini kata melihat, deh, melihat. Apakah Anda mau melihat roh? Tidak. Bohong Anda kalau mau melihat roh. Kalau Anda bilang melihat roh, yang dilihat itu dagingnya. Berarti Tuhan Anda itu kedagingan. Loh, faktanya orang-orang soleh, orang-orang ini itu dituhankan. Ya, seperti Anda ini menuhankan Yesus. Yesus itu kan orang soleh, tetapi Anda tuhankan, gitu. Itulah yang disebut orang-orang itu menuhankan orang-orang soleh. Ya, seperti Anda ini manusia dituhankan, gitu. Yesus itu kan orang soleh, tetapi dianggap setelah kematiannya kamu anggap Tuhan. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, Anda ini menyembah manusia, gitu. Aduh, Hasan Madura. Ya, yang dilihat dari Yesus itu keilahiannya dia. Kenapa? Kan dia itu firman menjadi manusia, dia tidak membutuhkan Jibril, Pak Hasan. Ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Yesus sendiri ngomong kok, ya. Dia mengajar. Ya, dia tahu segala-galanya. Dia membuktikan kalau dia itu firman menjadi manusia dengan apa? Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dia menghidupkan orang mati, orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan. Ini kan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dia membuktikan kalau dirinya adalah firman yang menjadi manusia, gitu loh. Dia nggak butuh Jibril. Ya, nabimu saja sudah mendengarkan apa perkataan Jibril, sudah percaya kepada Tuhannya dia, masih saja dia tidak bisa berbuat apa-apa, gitu loh. Ya. Loh, keilahiannya gimana, so? Apa yang kamu lihat? Gitu loh.
Yang terlihat itu adalah dagingnya Yesus itu. Gak ada melihat keilahian gimana sih. Yang terlihat itu pasti dagingnya. Kalau Anda mengatakan keilahiannya berarti bodoh Anda ini. Soalnya apa? Mata itu pasti melihat daging gitu. Seperti itu gitu. Yang terlihat itu dagingnya. Berarti Tuhan Anda ini adalah kedagingan gitu. Kalau cuman menghidupkan orang mati, berarti banyak Tuhannya orang Kristen. Karena banyak manusia yang mampu menghidupkan orang mati gitu. Kamu kira cuma Yesus? Nah disitulah Anda ini kolot, kurang informasi gitu. Sehingga ketika tahu satu orang yang menghidupkan orang mati, dikira itu Tuhan. Padahal manusia di dunia ini banyak sekali yang mampu menghidupkan orang mati gitu. Dan itu tidak Anda ketahui gitu. Makanya Anda ini belajar lagi yang banyak gitu, biar tahu kehidupan luar seperti apa. Aduh, kenapa saya selalu mengatakan begini Pak Hasan? Yesus itu adalah gambaran sesungguhnya Tuhan. Ya, saya melihat Yesus, saya melihat Tuhan saya. Karena apa? Yesus itu adalah gambaran Tuhan. Ya, Tuhan itu seperti apa sih? Dia melakukan ya pekerjaan-pekerjaan yang ditunjukkan oleh Yesus itu, gitu loh. Ya, Yesus itu kan firman menjadi manusia, dia membuktikan dirinya itu, ya ilahi itu seperti apa. Ya, dia bisa menghidupkan orang mati. Ya, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta ditahirkan. Ya, ini yang saya bilang, ya, sisi keilahian ini ya yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah itu sendiri. Ya, saya mengenal Tuhan saya yang tidak bisa saya lihat, tidak bisa saya dengar itu di dalam diri Yesus Kristus. Ya, karena Yesus Kristus adalah gambaran sesungguhnya siapa itu Allah. Karena dia membuktikan kok dengan apa? Dengan keilahian dia. Ya. Loh, kalau Yesus hanya sekedar gambaran Tuhan, berarti bukan Tuhan dong gitu. Gambaran Tuhan. Seperti itu gitu loh. Gambaran, cuma sekedar gambaran, bukan benar-benar Tuhan gitu. Anda tahu kalimat itu kan? Jadi gambaran Tuhan, karena apa disebut gambaran Tuhan? Karena Yesus menerima apa yang Tuhan perintahkan gitu. Jangan mengira Yesus itu sebagai Tuhan gitu loh. Cuma sekedar gambaran aja gitu loh. Kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa dikatakan gambaran Tuhan? Karena Yesus menerima firman dari Tuhan gitu. Yesus itu melakukan apa? Yesus itu seperti yang Anda makan ikan goreng. Masa itu pekerjaan Tuhan? Terus cari kayu bakar biar bisa makan, membantu orang tuanya gitu. Masa itu pekerjaan Tuhan? Dia tuh kalau sudah kenyang, dia tuh beol dan seterusnya. Masa itu pekerjaan Tuhan? Anda ini kok menghina Tuhan sebenarnya gitu. Aduh, kan dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kan saya sudah berkali-kali saya sudah katakan ke Pak Hasan, ya di dunia ini saya hanya mengenal satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus gitu loh. Ya, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya, Tuhannya Pak Hasan kan Pak Hasan gak kelihatan. Di dunia ini kan gak ada Tuhannya. Ya, Tuhanmu mana? Saya minta bukti gak ada. Kalau saya di dunia ini saya bisa melihat Tuhan saya. Buktinya itu Yesus. Ya, meskipun sekarang saya tidak melihatnya secara langsung, tetapi di dalam kitab suci saya ada tertulis semua siapa itu Yesus. Ya, biografinya jelas. Ya, apa yang dia lakukan semua jelas, membuktikan bahwa selama dia hidup di dunia ini dia adalah Tuhan gitu loh. Ya, ngerti nggak bahasa? Ya, bahasa Indonesia. Kalau Anda mengatakan yang minta disembah itu hanyalah iblis, begini aja ya, berarti kalau yang nggak minta disembah itu Tuhan, gitu menurut Anda? Ya, berarti yang nggak minta disembah itu Tuhan. Begini aja, saya nggak minta disembah loh ya, berarti kamu harus menuhankan saya gitu. Nah, itulah kebodohnya pemandangannya Anda, pengetahuan Anda di sini gitu, yang tidak Anda pahami di sini gitu. Kalau Tuhan ingin, bagaimana kalau Tuhan itu memberikan sebuah firman sementara dia itu misalkan tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan gitu. Ya kan nggak tahu orang-orang gitu. Main tebak-tebakan, Tuhan itu nggak main tebak-tebakan loh ya. Iya, maksudnya gimana sih? Memangnya orang yang melakukan seperti Yesus itu banyak di muka bumi ini. Anda cuma tahu satu orang, keluar gitu loh, Yesus aja. Sementara saya sudah tahu berapa ribu orang, berapa ratus orang, berapa orang yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan gitu loh.
banyak di dunia ini gitu. Anda cuma tahu satu, cuma sombong, cuma keluar-keluar, dikira Yesus Tuhan. Padahal Anda tidak tahu betapa banyaknya orang yang bisa melakukan seperti Yesus. Kan kita ngomongin Tuhan, bukan ngomongin Bapak. Ya, kan kita ngomongin definisi antara Tuhan dengan iblis, bukan definisi antara Bapak dengan Tuhan dengan iblis gitu loh. Bapak nggak termasuk di sini. Ya, pakai bahasa Indonesia tuh ngerti dulu, Pak. Ya, kalau bertanya, bikin analogi ngerti dulu. Ujung-ujungnya kayak apa, larinya kemana analogi ini? Ya, kan kita dari tadi bicara Tuhan dengan yang bukan Tuhan, iblis. Namanya saya kan ngomongin iblis dengan Tuhan. Kalau iblis dia meminta disembah, sementara dia tidak bisa membuktikan ketuhanannya dia gitu loh, kemampuannya dia gitu loh. Kalau Tuhan enggak, dia membuktikan gitu loh. Dia membuktikan dulu baru manusia mengakui, oh iya dia Tuhan. Ya, terbalik gitu loh ya. Aduh Pak, kamu. Tuhan Bapak itu lebih hebat iblis Pak gitu loh. Soalnya apa? Yesus itu dibawa-bawa ke gunung-gunung, ke bukit yang tinggi gitu loh. Kemudian Yesus itu mau diberikan seluruh kerajaan dunia sama iblis. Kalau Tuhan mau diberikan kerajaan dunia oleh iblis, itu kan lebih hebat iblis daripada Tuhan Bapa gitu loh. Masa Tuhan ditawari kerajaan dunia sama iblis? Ah, Bapak ini. Sebenarnya Yesus sendiri tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan karena lemah gitu loh, Pak. Yesus itu punya Tuhan gitu loh, Pak. Tapi faktanya Bapak masih saja mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nanggung lagi mengakuinya gitu loh. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan gitu loh. Separuh-separuh Bapak ini mengakunya gitu loh. Gak full, gak meyakini Bapak ini. Nanggung separuh-separuh keyakinan Bapak terhadap Yesus. Loh iya, Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, maka melihat Bapa. Kan begitu. Nah di sini murid-muridnya kan melihat kedagingan Yesus. Yang dilihat oleh murid-muridnya ini konteksnya melihat ya, melihat. Nah yang dilihat itu adalah kedagingannya ini gitu. Gak mungkin orang itu melihat rohnya gitu. Gak mungkin. Tapi yang pasti yang dilihat oleh murid-muridnya adalah kedagingannya. Berarti Bapak itu adalah daging Yesus. Ketika daging Yesus diludahi, maka Bapak pun yang diludahi itu. Berarti itu kan konsep di dalam kekristenan menurut Bible Anda, kan gitu. Loh, iblis itu kan bukan Tuhan, maka untuk itulah harus diuji gitu. Contohnya ya Fir'aun dan seterusnya gitu. Itu semua harus diuji. Nah ketika ada orang yang tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, dituhankan, maka itulah yang kesesatan namanya. Contohnya Hanuman gitu. Hanuman tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah mau menyembah Hanuman karena Hanuman tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan? Nah disinilah yang tidak Anda ketahui gitu. Dikira orang yang tidak mengaku Tuhan itu Tuhan, padahal Hanuman tidak mengaku Tuhan, monyet tidak mengaku Tuhan. Apakah semua itu harus dituhankan? Ini yang harus Anda ketahui gitu. Aduh, Pak Hasan, ya kita jangan ngomong mujizat-mujizat Yesus dulu dah. Ya, sebelum Yesus itu lahir, Pak Hasan, ya mujizat itu sudah mendahului kelahirannya dia. Mujizat itu sudah mendahului kelahirannya dia kok. Ya, ini mujizat ini membuktikan bahwa dia itu bukan manusia biasa, Pak Hasan. Ya, ini baru benar. Ya, Yohanes Pembaptis, ya anaknya Zakaria, Nabi Zakaria nih, yang menurut Islam nih Nabi Zakaria, ya anaknya yang bernama Yahya. Ya sebelum Yahya lahir, dia buktikan dulu. Ya, itu loh Nabi Zakaria aja nggak bisa ngomong, bisu. Ya, Zakaria, ya semuanya jelas di situ. Tuhan itu dia membuat segala sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar Tuhan itu. Ya, itu dari awal sampai akhir gitu loh. Kisahnya semua jelas. Ya supaya manusia ini percaya. Kenapa saya mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, misalnya saya mengatakan itu? Ya karena proses kelahirannya dia begitu kok. Ya, Tuhan sendiri membuktikan kok kepada orang kedua orang tuanya. Ya, begitu juga Yesus. Ya, dia nggak mau manusia itu ya percaya tanpa melihat bukti gitu loh. Ya, Yesus aja sebelum dia lahir, mujizat aja sudah mendahului kelahirannya dia kok. Sebelum dia datang kok. Ya, itu pembuktian. Kalau dari Tuhan yang benar, itu pembuktiannya seperti itu.
Kalau Allah Subhanahu wa taala kan nggak pernah. Aduh. Nah, Anda mengatakan Yesus ini bukan manusia biasa gitu. Artinya Anda menganggap Yesus ini adalah manusia Tuhan, kan gitu. Berarti di sini Anda sudah mencampur adukan antara manusia dan Tuhan. Disinilah kesesatan Anda, karena Anda sudah berani mencampur adukan antara Tuhan dan manusia, sehingga manusia itulah yang Anda tuhankan gitu. Begitulah. Makanya saya bilang Allah kamu ini saya uji. Ya di abad ke-6 itu dia bikin apa? Supaya bisa membuktikan kalau dia ini adalah Tuhan. Ya, tadi saya jelaskan ke Pak Hasan. Ya, Yesus sebelum lahir, ya Tuhan sudah membuktikan dengan apa? Dengan proses kelahirannya dia sebagai mujizat yang besar, tanda kebesaran. Ya, supaya nanti kalau dia lahir kelak, dia adalah seorang ya nabi gitu loh menurut Al-Qur'anmu, ya. Begitu juga Yohanes Pembaptis sebelum dia lahir, Zakaria juga dibikin Tuhan begitu, bisu. Ya, tanda-tanda itu mendahului kedatangan mereka. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala, aduh, cuman bisanya ngomong doang. Itu lebih mirip dengan iblis. Ya, iblis kan bisanya ngomong doang, tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya, Pak Hasan ya. Tuhan itu gak mungkin keluar dari sesuatu yang kotor gitu loh. Tuhan itu maha suci, masa maha suci berak gitu loh. Gimana sih kamu ini? Sedangkan yang murid-murid lihat itu adalah jasadnya itu, badan Yesus itu yang dilihat oleh murid-muridnya. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, melihat Bapa. Ini sebenarnya adalah kata kiasan, cuman Anda gak tahu gitu loh. Sebenarnya gini, Bapa itu tidak akan pernah terlihat gitu loh. Siapapun tidak akan pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak akan terdengar, anak pun tidak, kata Yesus. Seperti itu gambaran. Karena Tuhan itu tidak bisa terlihat, maka apa Yesus katakan, apa yang aku ajarkan ini dari Allah, dari Tuhan gitu loh. Kamu jangan sampai mau melihat Tuhan. Seperti itulah inti kiasan itu gitu loh. Cuman Anda mengertikan secara harfiah, dikira badan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah ketidakpahaman Anda terhadap Yesus. Bukan saya mencampur adukan. Saya kan selalu mengatakan ke Pak Hasan berkali-kali Yesus itu 100% manusia, 100% firman Allah gitu loh. Aduh Pak Hasan ini. Pak Hasan jangan pelin-pelan dong. Saya jujur loh. Saya bilang Yesus itu, ya tadi saya bilang Yesus itu bukan manusia biasa. Tetapi saya mengatakan dia manusia. Dia 100% manusia, 100% firman Allah gitu loh. Yang menjadi manusia gitu loh. Ya. Semua para nabi itu menyembah Allah gitu. Gak ada para nabi menyembah Yesus, itu gak ada gitu. Semuanya para nabi itu menyembah Allah. Nabi Muhammad SAW disebut dengan utusan terakhir. Artinya di sini Nabi Muhammad meneruskan ajaran-ajaran para nabi terdahulu gitu. Gak ada para nabi itu menyembah manusia, gak ada gitu. Gak ada. Romawi yang menyembah manusia itu, manusia menjelma jadi Tuhan menjelma jadi manusia, itu Mesir gitu. Terus kemudian Yunani, Romawi itu yang menyembah manusia gitu. Dan Anda mengikuti semuanya itu gitu. Anda nggak pernah mengikuti ajaran Yesus. Aduh, itu kan suka-sukanya Tuhan. Dia mau jadi seperti apa? Saya kan tidak mau membatasi. Tetapi dia membuktikan dirinya. Dia bisa membuat dirinya. Karena dia membuat dirinya membuat firman menjadi manusia, maka sebagai seorang manusia kan harus terlahir. Aduh, tolol banget sih kamu Pak Hasan. Ya, kamu mengerti bahasa Indonesia tidak? Firman menjadi manusia, maka sebagai seorang manusia dia harus terlahir gitu loh. Mana ada sih manusia di dunia ini yang tidak terlahir? Ya, kan tolol kamu Pak Hasan. Aduh Pak gimana sih Pak? Tuhan jadi apa saja katanya. Kalau Tuhan berubah menjadi apa saja, itu namanya tidak abadi, Pak. Karena segala sesuatu yang berubah, itu tidak abadi, Pak. Tidak abadi. Segala sesuatu yang berubah, itu tidak abadi, gitu loh, Pak. Apalagi kalau gitu, Bapak ini kalau Tuhan itu cuma bisa jadi manusia, bisa jadi Tuhan Bapak itu jadi monyet juga, kan? Kenapa Bapak tidak menyembah monyet, gitu loh? Kan seperti itu Pak gambarannya. Ini sebenarnya Bapak ini telah menghina Tuhan gitu loh Pak. Menghina Tuhan gitu loh Pak. Karena menganggap Tuhan itu seperti itu gitu loh Pak. Pak berhentilah dari ucapan Bapak seperti itu. Berhentilah kalau Pak. Sadar Pak. Tobat Pak. Musa ketika
ketika dia mendengar firman yang datang kepadanya, hai Musa, ini firman. Musa sembah, ya Tuhanku. Ya, makanya jangan tolol. Kalau Tuhan kamu tidak punya firman, ya jangan berkoar di sini Pak Hasan. Ya jangan tolol gitu loh, saya bilang. Kalau firman jadi manusia, Anda anggap Tuhan. Firman jadi terang, Anda nggak dianggap Tuhan. Firman jadi kitab suci, nggak dianggap Tuhan, gitu maksudnya. Seperti itulah kekonyolan Anda, gitu. Jadi Tuhan itu bukan firman. Firman itu adalah kalam Tuhan. Jadi yang disebut Tuhan itu bukan firman, gitu. Firman itu hanya sebuah kalam Tuhan, sifat Tuhan, gitu. Pak Hasan, Musa tidak pernah melihat Tuhan, tetapi ketika dia mendengar firman, mendengar suara, dia bilang, ya Tuhanku. Ya, tapi bukan Tuhannya Pak Hasan ya yang dia dengar ya. Aduh Pak, gimana sih Bapak? Nabi Musa itu bermukjizat Pak. Itu manusia Nabi Musa itu. Yang melakukan mukjizat itu manusia Pak, karena kehendak Allah gitu loh Pak. Begitu Yesus, kalau Yesus itu disebut bermukjizat, maka Yesus itu manusia gitu loh. Jangan campur aduk antara manusia dengan Tuhan gitu. Akibatnya apa? Bapak bingung sendiri, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Itulah Pak, akibat daripada mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia gitu loh Pak. Pak Hasan, ya terang, firman ya firman, dua-duanya beda. Terang dihasilkan oleh firman. Ya tanpa firman terang nggak ada, tanpa Tuhan nggak ada terang. Ya tolol. Loh Yesus pun itu mengatakan apa yang Bapak firmankan kepadaku. Semuanya telah aku sampaikan gitu. Di sini Yesus hanya messenger gitu, penyampai firman. Masa ada firman menerima firman? Anda ini gimana sih? Iyalah, kan Yesus kan firman. Dia nggak butuh Jibril, nggak butuh siapa-siapa, karena dia sudah terlahir sebagai firman. Firman yang menjadi manusia, Pak Hasan. Ya, ketololan kamu semakin terlihat di sini. Kamu tidak mengerti bahasa Indonesia, kamu tidak punya logika. Ya. Aduh Pak, katanya Yesus itu sudah firman Pak. Kok menerima firman? Firman mana lagi yang Yesus terima gitu loh. Gak ada dalam sejarah Pak firman menerima firman gitu. Kecuali firman itu, Yesus itu cuma namanya firman utina misalkan. Baru itu gak apa-apa Pak gitu. Kalau firman menerima firman itu apa Pak? Kacau di dalam ajaran Bapak ini gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu sembah itu Pak Hasan, dia tidak memiliki firman, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di abad ke-6 dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia bisa berbuat apa-apa, dia mampu menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Ya, sekarang saya masuk Muslim, ya, saya ajak keluarga sanak saudara saya. Loh, masa firman menerima firman? Gimana sih Bapak? Yesus mengatakan begini, firman yang telah Bapak sampaikan kepadaku, semuanya telah aku sampaikan kepada mereka gitu. Yesus menerima firman di sini sama dengan yang lain. Nabi Muhammad juga menerima firman. Nabi Musa menerima firman dari Tuhan gitu. Terus apa bedanya gitu? Anda aja yang mengira firman itu Tuhan gitu. Padahal firman itu suara Tuhan, kalam Tuhan, kan begitu. Kalam Tuhan gitu. Yang tidak bisa berbuat apa-apa itu Yesus. Itu ada di dalam Bible Amda gitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Yang tidak bisa berbuat apa-apa itu Yesus. Karena memang apa? Pengakuan Yesus ini polos bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu. Makanya saya bilang Pak Hasan, ya Anda mengerti dulu firman menjadi manusia. Ya Anda mengerti dulu gitu loh. Ya karena Anda melihat Tuhan itu dari sisi manusia. Misalnya nih, Bapak melihat saya nih. Kalau saya sudah jadi manusia, maka saya ini, yang Tuhan ini sudah nggak ada. Itu kan Bapak melihat saya kan manusia yang tidak mampu. Kalau Tuhan kan dia mampu. Firmannya menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Tuhan itu tetap ada dong. Ya tolol banget sih kamu Pak Hasan. Melihat Tuhan itu dari sisi kemahakuasaannya dia. Jangan melihat Tuhan dari sisi kelemahan manusia. Aduh, kamu tolol Pak Hasan. Ya kamu nggak mengerti logika, kamu nggak mengerti bahasa Indonesia itu apa gitu loh. Loh gimana sih Pak?
Anda mengatakan kalau firman itu menjadi manusia, walaupun dia itu manusia tetap Tuhan, kan begitu Anda mengatakan. Berarti kalau manusia itu, kalau Yesus ini tetap Tuhan, yang yang beol, yang pipis dan semuanya itu Tuhan juga. Tuhan Anda pipis, Tuhan sedang pipis gitu Pak. Tuhan sedang cari kayu bakar gitu Pak. Aduh Pak, Anda ini menghina Tuhan sebenarnya Pak gitu. Karena apa? Karena Anda sudah mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia. Disitulah letak kesesatan Bapak gitu loh. Loh kok Tuhan di sisi manusia gimana sih Bapak ini? Tuhan itu gak ada di sisi manusia, di sisi Tuhan di sisi manusia. Gimana sih Bapak ini? Kalau begitu di sisi binatang bisa. Artinya Tuhan Anda ini menjelma binatang, menjelma monyet, menjelma jadi apapun, tai dan seterusnya bisa, Pak. Ini penghinaan terhadap Tuhan sebenarnya, Pak. Tuhan itu tidak akan pernah menjelma menjadi makhluknya, gitu loh, Pak. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu tidak terlihat. Anak pun tidak melihat, suaranya pun tidak mendengar, gitu loh, Pak. Itu pesan Yesus, Pak. Itu yang harus Anda pegang teguh, gitu loh, Pak. Bahwa Tuhan tidak akan pernah terlihat di dunia ini. Loh, kalau firman-Nya sudah menjadi manusia, berarti yang diludahi itu firman berarti, Pak, ya. Karena apa? Karena murid-murid Yesus itu pasti melihat kedagingan Yesus. Artinya yang disebut firman itu dagingnya itu menurut Anda, kan gitu. Nah, ini penghinaan terhadap Tuhan sebenarnya Anda ini, Pak. Bukan sisi manusia, maksud saya begini Pak Hasan, kita lihat Tuhan itu jangan pakai cara manusia. Saya kasih contoh nih, ya Pak Hasan tadi kan bilang, Tuhan itu kalau firman-Nya sudah menjadi manusia, Tuhannya sudah hilang nih. Ya, jangan melihat Tuhan sebagai begitu Pak. Dari apa ya, saya kasih contoh yang gini nih. Pak Hasan kan lihat saya ini manusia nih Pak Hasan ya. Kalau misalnya saya sudah menjadi kambing, berarti yang manusianya saya ini kan hilang nih. Ya, kalau melihat Tuhan nggak seperti yang kita melihat manusia ini, Pak Hasan. Dia kan Tuhan, yang harus kita lihat itu kemahakuasaannya Dia. Ya, sehingga ketika firman itu menjadi manusia, Tuhan itu tetap ada gitu loh. Dia nggak berubah gitu loh. Loh, faktanya Anda melihat manusia kan Anda kan menuhankan Yesus, ya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara Yesus itu dia itu makan di nasi goreng, diludahi dan seterusnya gitu. Itu kan hina, Pak. Artinya Anda menghina Tuhan Anda sendiri sebenarnya gitu. Yang dituhankan dari Yesus itu apa? Kan Bapak nggak mikir, otaknya nggak nyampe ke sono. Ya, kalau Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, saya tidak tuhankan Dia gitu loh Pak. Ya, biar Bapak paham gitu loh. Logikanya seperti itu gitu loh. Kalau Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, saya nggak akan tuhanin Dia. Loh, kalau melihat Tuhan itu lihat seutuhnya, jangan dipisah-pisahkan. Ketika lemah dikatakan manusia, ketika kuat sedikit dikatakan Tuhan. Nah, itulah sisi ketuhanan. Itu namanya pilih-pilih, Pak. Misalkan gini, lihat seutuhnya gitu. Kalau memang Anda melihat Yesus, menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka lihat seutuhnya. Bagaimana Yesus? Kalau Yesus itu berak, kencing, dan makan nasi goreng, maka tidak pantas Yesus disebut sebagai Tuhan. Gitu loh, Pak. Jangan pilih-pilih. Sekarang saya tanya Bapak, ya, Al-Quran itu perkataannya siapa? Al-Quran itu perkataannya siapa? Aduh Pak, Bapak ini nanggung sebenarnya. Menuhankan Yesus itu ragu-ragu sebenarnya. Soalnya apa? Soalnya putus-putus Bapak ini. Menuhankan Yesus itu putus-putus. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Nanti kalau dikatakan manusia, putus Tuhannya. Berarti bukan Tuhan gitu. Terus kemudian Tuhan lagi. Besoknya gitu. Besoknya lagi, manusia lagi bukan Tuhan gitu. Ini putus-putus, ragu di dalam keimanan Bapak ini sebenarnya gitu. Ragu. Kalau Bapak mau menuhankan Yesus, seutuhnya harus Bapak tuhankan gitu. Jangan ragu-ragu Pak. Walaupun apapun keadaan Yesus harus Bapak anggap Tuhan gitu. Misalkan gini, Yesus itu kalau sudah kenyang ke toilet misalkan gitu. Walaupun di toilet pun harus Anda anggap Tuhan gitu. Jangan putus-putus Pak. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang tidak. Tuhan jangan sekarang Tuhan. Oh besok ini waktunya Yesus jadi manusia. Manusia besok kalau gini Yesus jadikan manusia aja. Manusia gitu. Jadi
kepercayaan Bapak, keyakinan Bapak terhadap Yesus itu pasang surut gitu loh, Pak. Bapak ini kurang mantap dengan meyakini Yesus. Maka itu ya yang dikatakan Yesus, bahwa iman Bapak tidak benar-benar percaya kepada Yesus gitu. Bapak jawab, ya Al-Quran itu perkataannya siapa? Kalau Al-Quran itu jelas firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu loh, Pak. Itu sudah jelas itu, Pak. Hanya ada satu, ya Bapak yang di sorga. Kenapa kamu menyamakan Yesus itu sama dengan Bapak? Ya, Yesus itu ya tidak pernah menyamakan dia dengan Bapak. Makanya saya katakan jalan bercabang 3, jangan kamu katakan 1. Kau ini. Oh ya, Al-Quran itu firman Allah lah. Allah ya. Tapi kenapa disampaikan oleh Jibril, bukan Allah sendiri yang mengatakannya? Yang menjadi persoalan di sini Yesus harus melihat seutuhnya gitu loh, Pak. Jangan pilih-pilih, Pak. Ketika makan, ketika ketika berak, bukan Tuhan katanya. Tapi ketika ini sedikit Tuhan gitu. Itu pilih-pilih namanya, Pak. Kalau Anda menganggap Tuhan, maka harus menganggap seutuhnya gitu. Jangan nanggung-nanggung, Pak. Yesus kan firman menjadi manusia, ya, bukan manusia menjadi manusia gitu loh, Pak Hasan. Ya, jawab dulu, ya, Al-Quran itu kenapa kok Jibril yang ngomong bukan Allahnya? Karena tugas malaikat Jibril adalah memang penyampai wahyu gitu loh, Pak. Tugas malaikat ini menyampaikan wahyu. Untuk inilah dalam Islam itu disebutkan semua malaikat ini mempunyai tugas masing-masing gitu. Itu kekuasaan Allah mampu memerintahkan malaikat gitu. Malaikat itu bukan seenaknya, Pak. Apa kehendaknya malaikat sendiri? Tidak. Semua malaikat itu mempunyai tugas gitu loh, Pak, dari Allah. Jadi malaikat itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah gitu loh, Pak. Itulah kekuasaan Allah di dalam ajaran Islam gitu loh. Oh, jadi apa yang Jibril katakan itu perkataan Allah. Sebelum Allah mengatakannya kepada Jibril, kata-kata Allah ini ada di mana? Iya, Anda jangan tanggung-tanggung, Mbak. Kalau memang firman menjadi manusia, maka seutuhnya harus Anda anggap firman gitu. Kan firman cuman menyerupai manusia, kan menyerupai. Berarti jangan tanggung-tanggung ketika firman katakan gitu, Pak. Ketika berak, firman berak gitu. Jangan nanggung-nanggung. Kan cuma firman, cuman menjadi manusia, menyerupai manusia. Sebenarnya bukan manusia ini, firman. Kan gitu seharusnya, Pak. Harus seutuhnya, jangan nanggung-nanggung gitu, Pak. Giliran bukan firman. Giliran ini firman. Aduh, Pak, jangan nanggung-nanggung. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, sekalian kamu Anda anggap Tuhan gitu, Pak. Pak Hasan, sebelum Jibril menyampaikan firman Allah, ya sebelum Allah menyampaikannya kepada Jibril, ya saya ulangi, sebelum Allah menyampaikan firmannya kepada Jibril, firmannya ini adanya di mana? Astagfirullahaladzim, Pak. Saya sudah jawab di atas, Pak. Allah ini berfirman. Firman itu adalah bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia itu yang disebut dengan firman, ini ada pada diri Allah gitu loh, Pak. Begitu loh, Pak. Pak Hasan, sebelum firman Allah itu disampaikan kepada Jibril, firmannya Allah ini adanya di mana? Halo Pak Hasan, sebelum firman ini sampai kepada Jibril, sebelum Allah ngomong dengan Jibril, firman Allah ini adanya di mana? Loh, di dalam ajaran Islam, Al-Quran ini ada di Lauhul Mahfuz gitu loh, Pak. Allah memerintahkan pena, semua kejadian di alam semesta ini ada tertulis di Lauhul Mahfuz gitu loh. Segalanya, Pak, gitu loh. Termasuk Bapak mati kapan, termasuk hari kiamat dan seterusnya gitu. Itu semua tertulis di Lauhul Mahfuz, termasuk Al-Quran pun gitu. Jadi Al-Quran ini dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW gitu loh, Pak. Itu sudah jelas tegas di dalam Al-Quran gitu. Gak nanggung-nanggung seperti Anda meyakini Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus ini Tuhan, sekali harus tegas, Pak. Jangan separuh-separuh gitu. Karena apa? Karena kalau begitu Yesus ini bukan manusia sebenarnya, firman sebenarnya.
cuman menyerupai manusia firman ini. Harus tanggung ketika Yesus ini berak dan seterusnya, maka itu harus dia katakan firman lagi berak gitu Pak, jangan nanggung-nanggung gitu loh Pak. Aduh Pak Hasan, yang Bapak maksudkan itu adanya sama-sama dengan Allah atau adanya di luar dari Allah? Ya, silakan Anda jawab. Ya apa sih Bapak gak paham Bapak? Allah ini berfirman gitu loh Pak. Berfirman, firman memerintahkan sebuah ini, lalu kemudian pena ini menulis segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang sudah terjadi, semuanya itu tercatat di Lauhul Mahfuz gitu, termasuk kitab-kitab terdahulu, termasuk Al-Quran, Injil dan seterusnya, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz gitu Pak, termasuk Al-Quran pun. Kemudian Allah memerintahkan agar Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sehingga turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah langit dunia ini. Sehingga dari situlah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalam ajaran Islam kan? Tegas, lugas, dan cerdas gitu Pak. Tetapi kalau dalam Kristen beda Pak. Katanya Yesus itu firman menjadi manusia. Artinya Yesus ini bukan manusia seutuhnya kan gitu. Artinya di sini firman sebenarnya cuma menyerupai manusia kan gitu. Seharusnya Bapak menganggap Yesus itu 100% Tuhan, gak ada manusianya sama sekali gitu loh Pak. Karena dia itu hanya menyerupai manusia gitu loh Pak. Nah ketika Yesus ini berak, seharusnya Anda mengatakan firman lagi berak, firman lagi firman lagi diludahi, firman lagi ditonjok gitu. Seperti itu loh Pak gitu. Seharusnya Anda seperti itu, gak bisa Anda nih nanggung-nanggung gitu Pak. Halo Pak Hasan, aduh Pak Hasan ini gimana sih nentang-nentang firman? Sekarang saya tanya, firmannya Allah ini sebelum dia ngomong ke Jibril ini adanya di mana? Kalau adanya di dalam saatnya Allah berarti firman ini Allah. Anjir tolol semua ya. Saya tanya Bapak, ya sebelum Allah mengatakan kepada Jibril, yang firman ini sebenarnya ada di mana? Ada di dalam dirinya Allah atau di dalam saat Allah itu atau di luar daripada saat Allah ini, ya? Sehingga Anda bisa tahu nih, kita bisa tahu nih dari Allah apa bukan, ya? Firman itu begini Pak, Anda nggak paham. Firman itu adalah ya sifatnya Allah gitu loh Pak. Kemudian firman itu diucapkan untuk manusia kan gitu Pak, agar supaya menjadi pedoman bagi manusia. Maka firman itu kemudian dituliskan gitu loh Pak. Dituliskan gitu loh. Allah memerintahkan maka firman ini dituliskan. Setelah dituliskan, yang tertulis ini Pak, firman Allah yang tertulis gitu loh Pak. Bukan firman dari Tuhan itu lepas kemudian jadi buku, tidak Pak, bukan begitu dalam Islam. Firman Tuhan itu tetap, karena firman itu sifatnya Allah maka tetap melekat kepada Allah. Cuman firman ini sampaikan kepada manusia sehingga ditulis oleh manusia gitu loh Pak. Ibarat gini aja Pak, Bapak ini menerima ucapan saya, Pak tolong Bapak ini yang sopan ya, seperti itu misalkan. Bapak menuliskan kalimat dari saya. Nah tulisan yang Bapak tulis itu bukan berarti suara saya yang ini. Suara saya tetap ada pada diri saya Pak. Tapi Bapak menuliskan apa yang saya perintahkan gitu loh Pak. Seperti itulah Pak gambarannya gitu. Pak, namanya dia mau tulis di mana, dia mau tulis di arsi, di kursinya, tetapi yang keluar dari mulutnya ini berasal dari dia sendiri, ya, bukan berasal dari tulisannya. Ya, emang Allah itu menghafal dulu baru ngomong. Ya, dikit lagi kamu mengerti, Pak. Nah, firman pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, maka apa yang Allah katakan itu adalah firmannya. Ya ampun Bapak, agak ngerti, sudah jelaskan bola-balik. Firman itu adalah kalam Allah Pak. Tentu ini yang disebut firman ini adalah sifat Allah gitu. Kemudian karena firman ini untuk manusia, maka firman ini kemudian diberikan kepada manusia dengan beberapa tahapan gitu loh Pak. Seperti itu loh Pak. Karena apa? Karena sudah Allah itu maha tahu manusia tidak akan mampu melihat Tuhan gitu loh Pak. Maka di sini Tuhan itu memberikan sebuah proses kepada manusia agar manusia dan bumi tidak hancur gitu. Seperti itulah Pak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baru ini ciptaan Tuhan gitu loh Pak. Tuhan itu maha mengetahui kekuatan manusia seperti apa gitu loh Pak. Kok nggak paham-paham sih Bapak ini? Maka kemudian
apa Tuhan memerintahkan malaikat inilah untuk menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Karena tugas malaikat ini adalah tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu gitu loh Pak. Malaikat, semua malaikat itu punya tugas dalam ajaran Islam Pak. Beda dengan ajaran Kristen. Firman menjelma jadi Yesus gitu loh. Tapi separuh-separuh nanggung Kristen ini. Kalau memang firman menjadi Yesus, artinya firman itu cuma menyerupai manusia, bukan benar-benar manusia, cuma menyerupai gitu. Nah, ketika Yesus Yesus berak, Yesus ini, itu seharusnya firman lagi berak. Gitu Pak. Gak boleh nanggung-nanggung Bapak di sini gitu. Pak, tadi Bapak bilang ke saya kalau firman sudah menjadi manusia, Allah itu nggak ada. Sekarang Bapak bilang lagi ke omongan Bapak sendiri, katanya Allah itu maha kuasa Pak. Aduh Pak, jangan bikin malu di sini Pak. Bapak sudah berkali-kali menelan ludah Bapak sendiri. Ya, saya bertanya kepada Bapak, Bapak bingung kan? Sebelum dia menyampaikan kepada Jibril, firmannya dia ini adanya di mana? Hah? Bapak jangan bingung ya, jawab ya. Sesuai nggak dengan Yesus adalah firman menjadi manusia? Ya iyalah Pak, firman itu sifat Allah, sifat itu melekat pada diri Allah, itu loh Pak. Yang disebut firman itu melekat pada diri Allah. Kemudian firman ini difirmankan kepada manusia, diperintahkan agar supaya ditulis. Bukan tulisannya itu Pak yang disebut Pak. Ibarat gini Pak, saya sudah logikakan kepada Bapak, tapi Bapak tidak paham. Ketika saya memerintahkan kepada Bapak dengan suara saya, Pak, tolong atur buat undang-undang gitu Pak. Kemudian Bapak menulis apa yang saya ucapkan gitu loh Pak. Menuliskan apa yang saya ucapkan gitu loh. Memang tulisan Bapak itu adalah berasal dari ucapan saya. Tetapi tulisan Bapak inilah bukan ucapan saya. Ucapan saya tetap ada pada diri saya gitu loh Pak. Bapak hanya menulis ucapan saya gitu. Tulisannya itu adalah tulisan Bapak yang menuliskan tentang apa yang saya ucapkan gitu loh Pak. Paham nggak sih maksudnya? Bapak bilang apa? Bukan tulisan. Tulisan yang saya baca itu firmannya Allah. Ya, Bapak mau saya injak-injak itu tulisan? Ya, Bapak mau saya tidak mau mengikuti perintah yang dituliskan itu? Hah? Kenapa Bapak menghormati? Kenapa Bapak menjalankan perintah-perintah yang dituliskan itu? Hah? Karena Bapak menganggap itu dari dia, dari Allah, ucapan Allah. Ucapan Allah ini asalnya dari mana? Dari dalam diri Allah. Ya. Ternyata konsepnya sama, Pak. Ya, aduh, Bapak berkali-kali menelan air ludah Bapak sendiri di sini gitu loh. Dengan satu pertanyaan saya Bapak udah kelenger, nggak bisa jawab gitu loh. Aduh Bapak ini gimana sih kok gak paham-paham Pak. Yang disebut firman Allah itu adalah memang keluar dari Allah Pak gitu loh Pak. Karena firman itu adalah sifat Allah gitu loh Pak. Tetapi ketika ditulis oleh manusia, maka tulisan, bukunya, tulisannya, tintanya itu manusia yang menulis gitu loh Pak. Bukan kertas itu yang keluar dari Tuhan gitu loh Pak. Gimana sih Bapak ini? Berarti kertasnya, tintanya, bukunya, sampo itu ciptaan namanya Pak gitu loh Pak. Yang ditulis itu walaupun itu tulisan itu firman, tetapi bukunya, tintanya, penanya dan seterusnya itu ciptaan gitu loh Pak. Sama dengan Yesus Pak gitu loh. Yesus itu ciptaan sebenarnya gitu loh Pak. Ciptaan gitu loh Pak. Sama sebenarnya Pak, cuman Bapak di sini gak paham-paham gitu loh. Sehingga apa mengira Yesus Tuhan gitu loh. Kalau Yesus Tuhan berarti kitab sucinya itu juga harus dituhankan gitu loh. Karena kitab suci itu kan sama-sama firman Pak. Yesus firman, kitab suci firman. Tuhan kan semua seharusnya sembah buku tuh Pak gitu loh. Firman, kalau firman menjadi manusia itu artinya apa Pak? Tuhan itu memerintahkan firman itu berkata manusia jadilah, maka jadi gitu loh Pak. Bukan firmannya terlepas dari Tuhan menjadi manusia, bukan firmannya yang jadi manusia Pak. Tetapi di sini proses penciptaan namanya Pak gitu loh. Ketika Tuhan itu kan maha kuasa Pak. Ketika Tuhan mengatakan jadilah kamu manusia, maka manusia itu jadi gitu loh Pak. Bukan ya apa firmannya adalah yang copot dari Tuhan, tidak Pak gitu loh. Firman itu adalah sifat ini adalah sifat Tuhan, ini adalah berfirman gitu. Itulah yang disebut kekuasaan Tuhan menciptakan segala sesuatu gitu loh Pak. Bukan copot jadi manusia firmannya. Bapak ini gimana sih?
kalau firman menjadi manusia itu artinya apa, Pak? Tuhan itu memerintahkan firman itu berkata, manusia jadilah, maka jadi gitu loh, Pak. Bukan firmannya terlepas dari Tuhan menjadi manusia, bukan firmannya yang jadi manusia, Pak. Tetapi di sini proses penciptaan namanya, Pak, gitu loh. Ketika Tuhan itu kan maha kuasa, Pak. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah kamu manusia, maka manusia itu jadi gitu loh, Pak. Bukan ya apa firmannya yang copot dari Tuhan, tidak, Pak, gitu loh. Firman itu adalah sifat ini adalah sifat Tuhan, ini adalah berfirman gitu. Itulah yang disebut kekuasaan Tuhan menciptakan segala sesuatu, gitu loh, Pak. Bukan copot jadi manusia firmannya, Bapak ini gimana sih? Kalau firman menjadi manusia, Pak, itu artinya firman itu sudah ada di dalam diri manusia ini. Ya, ketika dia dilahirkan, maka dia tidak perlu mendengarkan dari Jibril. Dia ngomong sendiri. Ya, si manusia ini yang bernama Yesus ini, dia ngomong sendiri kok. Ya, karena firman itu sudah diletakkan di dalam dirinya, gitu loh, Pak. Ya, maka saya mengikuti perintah Yesus. Gitu loh, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, sama seperti Bapak. Kitab suci Bapak ditulis, Bapak mengimani itu dari Tuhan. Ya, kemudian Bapak menghormati, mengikuti perintah yang ditulis di dalam Al-Quran itu. Karena Bapak anggap itu dari Allah. Aduh Pak, ya Pak, kalau begitu Pak, Anda mengatakan begini Pak ya. Yesus mengatakan itu ngomong sendiri, tidak butuh malaikat. Anda ini sebenarnya nggak tahu Alkitab gitu loh Pak. Yesus mengatakan begini, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku, gitu loh. Bukan dari dirinya sendiri. Kalau pernyataanku dari diriku sendiri, maka itu tidak baik, kata Yesus. Bapak ini ngerti Alkitab enggak sih? Percuma Pak, debat Pak. Kalau pemahaman Kristen, firman menjelma menjadi Yesus, artinya Yesus ini kan cuman apa ya, gambaran manusia aja, bukan benar-benar manusia kan gitu. Artinya firman kan gitu. Nah, ketika Yesus ketika Yesus berak, ketika Yesus ditombak, ketika Yesus lapar, maka ini berarti firman sedang lapar itu. Firman sedang berak. Seharusnya begitu, Pak. Jangan tanggung-tanggung Bapak ini. Ketika sekali saja mengatakan Yesus itu Tuhan, maka seterusnya Bapak harus menganggap Tuhan. Tidak usah pilih-pilih, ini manusianya, ini kadang-kadang Tuhannya. Gak bisa begitu, Pak. Sekali Bapak mengatakan Yesus Tuhan, Tuhankan dia sepenuhnya, gitu loh, Pak. Gak usah pilih-pilih, Pak, gitu. Beda dalam Islam, sekali disebut sebagai Tuhan, maka dia Tuhan selamanya, gitu loh, Pak. Loh, kalau firman, artinya Bapak, kalau firman itu menjadi manusia, Anda katakan firman berada dalam manusia, berarti copot dong, Bapak gak punya firman lagi dong kalau gitu. Kan sudah dalam diri manusia. Berarti rontok sifat Bapak di sini, pindah ke Yesus gitu. Nah, inilah Anda Bapak penghinaan terhadap Tuhan gitu. Disinilah penghinaan Bapak terhadap Tuhan. Makanya saya bilang, Bapak kan tadi kan bilang, ya, firman menjadi manusia, maka Bapak nggak punya Tuhan lagi dong. Aduh, Pak, Tuhan itu dia maha kuasa. Saya melihat dia itu, saya menganggap dia itu di atas segala-galanya. Dia bukan manusia. Kalau manusia kan dia udah berubah nih, jadi botol nih. Manusianya hilang, ya sekarang jadi botol. Kalau Tuhan kan enggak, dia kan maha kuasa, Pak. Ya, gitulah ketololannya. Melihat Tuhan itu harus maha kuasanya yang dilihat. Ya, jangan melihat Tuhan tapi pakai cara manusia yang nggak mampu. Aduh Pak, gimana sih Bapak ini? Kalau begitu, kalau firman seperti pandangan Bapak, berarti menciptakan itu Pak, gitu loh. Artinya Tuhan menciptakan Yesus karena Tuhannya tidak berubah, gitu loh Pak. Kalau Anda mengatakan misalkan seperti manusia, firman, kemudian Tuhannya pancet, Yesusnya jadi, itu berarti ciptaan Pak, gitu loh. Gimana sih Bapak ini? Berarti Yesus itu ciptaan di sini. Ciptaan ini gak bisa dikatakan Tuhan, Pak. Kalau Tuhan itu pancet gitu loh, Pak. Gimana sih, Bapak? Kalau Bapak ini bapaknya Yesus maksudnya, bukan Bapak yang berdialog dengan saya. Nah, kalau Bapak ini kemudian Bapaknya masih tetap posisinya, nggak ada yang rontok, firmannya masih tetap di Bapak misalkan. Kemudian Yesus itu jadi, berarti Yesus dia ciptaan gitu loh, Pak.
Kecuali gini Pak, bapaknya hilang, sembunyi di rahimnya Maria, kemudian jadi Yesus. Nah, itu baru Bapak mengatakan seperti itu gitu loh Pak. Kalau bapaknya masih ada, firmannya masih melekat di Bapak, terus Yesus ada, itu berarti Yesus ciptaan gitu loh Pak. Aduh Pak, gimana sih Bapak ini? Tuh. Kalau Anda mengatakan Yesus itu firman, firmannya sudah ada dalam Yesus, lalu Yesus buat apa mengatakan bahwa semua firman yang telah aku sampaikan, yang telah Bapak sampaikan, telah aku sampaikan. Di sini Yesus kan messenger, penyampai aja gitu loh. Sama, semua utusan itu adalah difirmankan oleh Allah yang disampaikan kepada para utusan, kemudian para utusan itu menyampaikan kepada manusia. Gak ada bedanya Pak. Kalau Bapak menganggap Yesus itu sendiri adalah firman yang menjadi manusia, artinya firman yang menyerupai manusia, ketika Yesus itu makan ikan goreng, maka Anda mengatakan Tuhan lagi makan ikan goreng, Tuhan lagi berak, Tuhan lagi Tuhan lagi gini, ini, itu, gitu loh Pak. Tuhan lagi bersama-sama dengan Maria Magdalena. Nah, seperti itu seharusnya Pak. Tuhan lagi bersama-sama dengan pelacur dan seterusnya. Seperti itu Pak. Jadi jangan pilih-pilih gitu loh Pak. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan, maka 100% harus full gitu Pak. Jangan pilih-pilih. Ketika itu bukan Tuhan. Ketika lagi giliran hebat sedikit, itu Tuhan. Itu pilih-pilih namanya Pak. Nanggung Bapak ini ragu-ragu. Pak Hasan, tadi kan saya bilang Yesus ini kan manusia. Ya, nanti kalau misalnya dia ngomong nih, orang nggak akan percaya Pak Hasan. Ya, karena yang ngomong manusia, masa dia bawa-bawa Tuhan? Ya, dia berbicara seperti itu karena apa? Karena dia adalah firman menjadi manusia, maka dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ya, karena apa? Karena dia itu adalah firman, sehingga firman menjadi manusia, sehingga dia mampu berbuat apa-apa yang dia sampaikan itu. Ya, pakai bahasa Indonesia Pak. Ya, banyak belajar biar ngerti. Ya, saya ngajarin Pak ya. Berarti kalau firman itu masih berada dalam diri Bapak, dari Tuhan, berarti Yesus itu cuma ciptaan gitu loh Pak. Cuma ciptaannya itu yang difirmankan, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan hanya dari seorang ibu aja gitu loh Pak. Hanya dengan kalimatnya dia itu menjadi manusia. Jadilah, maka jadi manusia. Seandainya gini Pak, seandainya saya ini orang hebat misalkan, ucapan saya ketika saya mengatakan jadilah, hei batu, jadilah kamu monyet, maka batu itu jadi monyet gitu loh Pak. Kalau saya hebat gitu loh, itu namanya berdasarkan kalimat yang saya ucapkan gitu loh Pak. Maka kemudian batu itu menjadi monyet gitu loh Pak. Seperti itulah Pak. Bukan suara saya ini jadi monyet, bukan Pak. Tetapi ini kekuasaan, karena kekuasaan saya, karena kehebatan saya, maka ketika saya bersuara, suara saya menjadi jadilah monyet, maka monyet itu jadi gitu loh Pak. Bukan suara saya yang berubah jadi monyet, sehingga apa yang ada dari diri saya jadi monyet semua, tidak Pak, gitu loh. Disinilah yang tidak Bapak pahami. Ya sudah, biar fokus ke sampean ya, Kak Hasan. Saya mau sholat dulu. Ini Lolan itu sudah menceret-menceret deh. Assalamualaikum. Siap-siap Ustaz Tata. Loh, gimana sih Tuhan kok ragu-ragu? Kalau dia itu ngomong sebagai dirinya sebagai Tuhan, dia gak akan percaya. Terus buat apa Tuhan munafik seperti itu? Anda anggap Tuhan gitu loh. Tuhan kok ragu-ragu? Nanti kalau saya ini dia tidak percaya, itu bukan urusan Tuhan, percaya atau tidak. Manusia itu akan menanggung akibatnya gitu loh. Bukan seperti Bapak, ucapan Bapak, nanti saya kan manusia, kalau saya ngomong Tuhan gimana? Berarti di sini Yesus memang benar-benar bukan Tuhan gitu loh Pak. Yang diciptakan itu manusianya Pak. Ya, tetapi keilahian Yesus ya sebagai firman menjadi manusia itu tidak bisa dibantahkan Pak. Ya. Apa yang mau Bapak bantah? Pak, pada mulanya itu ya firman ini bersama-sama dengan zat. Ya, sebelum dia menyampaikan kepada Jibril, ya firman ini ada bersama-sama dengan zat, ada di dalam zat itu.
Ya. Ini konsep plagiat, Pak, ya. Plagiat dari mana? Yohanes 1 ayat 1. Kalau Anda mengatakan yang diciptakan manusianya, maka otomatis Yesus itu manusia. Jangan pernah dianggap Tuhan gitu loh, Pak. Karena apa? Nama itu diberikan kepada yang bernama Yesus ini manusianya, Pak, gitu loh. Ketika Yesus lahir diberi nama dia itu Yesus gitu. Yesus, nama Yesus ini adalah nama kedagingan agar supaya orang-orang sekitar memanggilnya itu enak. Ketika dipanggil Yesus, sini gitu. Yesus itu menoleh gitu, Pak. Itu adalah nama manusianya, maka Bapak jangan pernah menyembah manusianya yang bernama Yesus gitu, Pak. Bapak Yesus gak punya keilahian sama sekali gitu loh, Pak. Yesus berak, Yesus dan seterusnya. Kalau Bapak mencampur adukan antara Tuhan dan manusia, maka disinilah letak kesesatan Bapak. Tetapi dia punya sisi keilahian, Pak. Maka saya selalu bilang ke Bapak, Yesus itu 100% manusia, tetapi dia memiliki sifat ilahi. Kenapa? Karena dia adalah firman menjadi manusia, gitu loh. Ya, maka Yesus bilang, Yesus menjelaskan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, terus kenapa dia mampu berbuat apa-apa? Karena dia adalah firman menjadi manusia, gitu loh. Ya. Aduh, Pak, gimana, Pak? Masa Yesus itu sifatnya merasa lapar gitu? Masa lapar itu sifat keilahian, Pak? Itu lu gimana sih, Pak? Kalau hanya mampu menghidupkan orang mati, Yesus itu di situ berdoa dulu, Pak, gitu loh. Berdoa dulu, maka Tuhan mengabulkan doa Yesus. Kan gitu, Pak. Itu menandakan bahwa Yesus itu punya Tuhan gitu loh, Pak. Masih memohon dulu kepada Tuhan gitu loh, Pak. Silakan Anda baca gitu loh ayatnya gitu loh, Pak. Berapa banyak manusia yang mampu menghidupkan orang mati di dunia ini gitu loh, Pak. Bapak gak tahu itu. Bapak cuma taunya satu orang, Yesus tok. Makanya mengira Yesus itu Tuhan. Padahal kalau Bapak baca kejadian fenomena keajaiban di dunia ini banyak sekali, Pak, gitu loh. Yang mampu menghidupkan orang mati gitu. Banyak, Pak. Gitu loh. Karena Bapak ini taunya cuma Yesus doang, maka dikira Yesus itu Tuhan gitu. Begitu rendahnya dulu pandangan Bapak tentang Tuhan gitu. Pak Hasan, sebelum firman itu Allah sampaikan kepada Jibril, firman ini adanya di mana, Pak Hasan? Ada di dalam zat Allah atau ada di luar daripada zat Allah? Kalau ada di luar zat Allah, maka firman ini bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, iya memang benar, Pak. Segala sesuatu firman itu memang bersama-sama atau bersama-sama dengan Allah itu, karena firman ini adalah sifat Allah. Tidak mungkin firman ini lepas daripada Allah gitu, Pak. Karena firman yang disebut firman ini adalah sifat Allah. Nah, ketika misalkan menjadi kitab suci, menjadi alam semesta, menjadi apa, itu berdasarkan firman Allah. Ibarat gini, Pak, saya logikakan, Pak. Ibarat suara saya ini selalu bersama-sama dengan saya, gitu loh, Pak. Jika saya punya kemampuan, punya kesaktian, dengan berbicara mengatakan, hei, jadilah kamu monyet. Akhirnya monyet itu jadi monyet, gitu loh. Tanpa sebab, gitu loh, Pak. Ini berarti menunjukkan kehebatan saya gitu. Suara saya pun mampu menjadi monyet gitu. Bukan berarti suara saya ini hilang jadi monyet, tidak, Pak. Itu berkat suara saya, karena saya menghendaki menjadi monyet, maka akhirnya suara saya mengatakan, jadilah monyet. Maka monyet itu jadi akhirnya gitu, Pak. Bukan berarti suara saya yang jadi monyet, bukan, Pak. Suara saya tetap ada pada dalam diri saya. Itulah, Pak. Itulah yang tidak Bapak pahami. Dikira suara saya copot gitu loh, Pak, copot jadi monyet. Nah, itulah yang tidak Bapak pahami itu. Makanya saya bilang konsep yang Bapak imani ini ya merupakan plagiat dari Yohanes 1 ayat 1. Ya, ini plagiat. Tertangkap bahasa di sini, Pak. Ternyata konsepmu itu kamu plagiat. Ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan zat Allah, ya, sehingga firman yang Allah sampaikan kepada Jibril ini benar-benar adalah keluar dari zat Allah. Aduh, bahasa
Hasan, Pak Hasan. Yesus mempunyai sifat ilahi, Anda bilang Bapak. Apakah manusia bisa melihat sifat gitu loh Pak? Yang dilihat itu adalah dagingnya Pak gitu loh Pak. Anda Bapak ini salah. Kalau misalkan sifat itu, misalkan Yesus lapar, Yesus kemudian merasa mau berak, sifatnya mau berak. Sifatnya Yesus itu mau berak Pak. Kemudian benar-benar berak dilakukan oleh jasadnya gitu loh Pak. Mau berak itu kan sifatnya juga Pak. Yesus mengeluh, Yesus minta tolong, Yesus berdoa, itu semua sifatnya Pak. Sifat mempunyai sifat agar supaya menyembah Allah gitu loh Pak. Seperti itu loh Pak. Masa manusia mempunyai sifat ketuhanan, gimana sih Pak? Semua itu memang gitu Pak. Misalkan gini Bapak ini, ini manusia ini terpuji gitu. Itu terpuji itu kan sifat Tuhan. Tapi manusia mempunyai sifat Tuhan, yaitu dengan disebut dengan terpuji. Apakah manusia itu Tuhan Pak? Tidak Pak. Orang yang mempunyai sifat ketuhanan itu baik gitu, misalkan baik. Orang ini baik sekali. Baik itu sifat Tuhan Pak. Itu loh Pak. Baik itu sifat Tuhan kan gitu Pak. Seperti itulah Pak. Apa bedanya dengan Yesus itu Pak? Saya sudah menjelaskan kepada Bapak, ya, puncak dari keilahian Yesus itu dia dibangkitkan Pak. Ya, itu puncaknya. Ya, dia mati tapi bangkit. Itu puncak keilahiannya dia. Ya, dia naik ke surga. Itu puncak. Ya, selama dia hidupnya, ya, bukan selama hidupnya, dia terlahir saja sudah menunjukkan keilahiannya dia kok. Ya, keilahiannya dia terlihat dari sejak dia lahir, dia mengandung dari Roh Kudus kok. Ya, itu menurut Bible loh. Ya, bukan roh yang ditiupkan Pak. Ya, orang hamil perutnya gemuk itu bukan, perutnya besar itu bukan ditiupkan Pak ya. Itu Allah salah ngomong loh. Ya. Pak, gimana sih Bapak ini? Pak, kalau Yesus itu Pak ya, Anda mengatakan mempunyai sifat gini, berarti kan sifat ini Pak. Berarti Yesus itu dan daging, sifatnya itu Pak. Dia itu Yesus itu kalau sifatnya itu pingin, sifat itu condong pada ingin mengerjakan sesuatu yang yang kotor misalkan, seperti mau berak, mau apa gitu. Terus kemudian Yesus itu punya sifat baik atau sifat tabiat buruk dan seterusnya gitu loh. Seperti misalkan Pak, Yesus itu mengambil keledai orang lain gitu, atau menghardi orang tuanya, atau ngamuk di pasar gitu, seperti itu Pak. Itu kan sifatnya. Masa Tuhan seperti itu Pak? Kan enggak ini Pak. Apa menghina Tuhan Bapak ini sebenarnya gitu. Nah, ketika lapar Yesus, masa Tuhan lapar? Merasa lapar, merasa ini bagian rasa Pak. Ini belum ditampilkan. Ketika orang merasa lapar, maka orang itu berbuat, akhirnya makan gitu loh Pak. Pertama itu awalnya dari rasa gitu loh Pak. Merasa lapar gitu. Nah, seperti itu sifat manusia semua itu Pak. Nggak ada sifat ketuhanannya dan seterusnya. Masa seperti itu dianggap Tuhan Bapak? Begitu rendahnya pandangan Bapak terhadap Tuhan gitu. Nah, disinilah letak kebodohan Bapak gitu. Yang disebut firman itu adalah kalam Allah gitu Pak. Kalam Allah. Kalam. Kemudian kalam ini dicatat oleh manusia gitu loh Pak. Karena apa? Karena memang kalamnya ini untuk manusia kan gitu Pak. Yang disebut dengan kitab suci. Jangan mengira menjelma gitu loh Pak. Kalau menjelma awalnya itu sesuatu yang menjelma itu sudah habis, itu namanya menjelma. Contohnya gitu, ketika Anda mengatakan firman menjelma menjadi manusia, maka firmannya itu sudah habis, artinya sudah manusia gitu loh Pak. Itu menjelma atau menjadi gitu loh Pak. Seperti itu loh Pak. Tetapi kalau cuma sekedar kiasan, itu menunjukkan bahwa Yesus ini ciptaan gitu loh Pak. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tetap ada pada diri Tuhan gitu loh Pak. Sementara Yesus ini cuman ciptaan Tuhan gitu. Seperti itu loh Pak. Kalau Tuhan berada dalam diri Yesus, nongkrong di dalam diri Yesus, berarti Tuhan itu lebih kecil daripada Yesus gitu loh Pak. Artinya Anda lebih baik menyembah daging daripada menyembah Tuhan. Karena Tuhannya lebih kecil daripada daging gitu loh Pak.
segala sesuatu yang berubah, segala sesuatu yang mati, itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Sedetik pun mati itu sudah takluk sama maut. Walaupun dia itu bangkit 1000 kali pun tetap pernah mati gitu. Artinya pernah ditaklukkan oleh maut karena pernah mati gitu loh Pak. Segala sesuatu yang pernah mati tidak pantas disebut sebagai Tuhan karena sudah takluk sama maut gitu. Kalau Anda Bapak bicara kebangkitan, ada orang Surabaya yang lebih hebat daripada Yesus gitu loh Pak. Orang Surabaya ini bangkit dari kematian 9 kali. Kalau Yesus Anda anggap Bapak Tuhan, kalau Bapak Anda, kalau Yesus ini dianggap Tuhan, hanya bangkit 1 kali. Sementara orang Surabaya ini cuma apa? Orang Surabaya ini adalah bangkit 9 kali dari kematian gitu loh Pak. Orang Surabaya ini lebih hebat daripada Yesus itu sendiri. Kalau orang bicara tentang kebangkitan gitu loh Pak. Nah kalau saya yakin kalau orang Surabaya ini berada di zaman Yesus dan diketahui oleh Paulus, saya yakin orang Surabaya akan diangkat menjadi Tuhan gitu loh. Terus saya tanya Bapak, ya, kenapa Yesus bisa mengajarkan dan mengatakan dan mengajarkan kalam Allah ini? Ya, dia tahu dari mana? Ya, saya tanya Bapak, dia tahu dari mana? Loh, Yesus mengajarkan kalam Allah dari mana, tahu dari mana? Yesus kan utusan Pak. Sudah dikatakan di dalam Bible bahwa Yesus itu hanya menerima firman gitu loh Pak. Dan Yesus mengajarkan sembahlah Allah saja yang Esa. Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa gitu. Kita gitu loh Pak. Yesus menyebut kita. Artinya Yesus itu punya Tuhan gitu. Tuhan Allah kita gitu loh Pak. Kita itu termasuk Yesus di situ punya Tuhan juga gitu loh Pak. Yesus ini diberitahukan oleh Tuhan gitu loh Pak. Bukan berarti Yesus yang Tuhan. Di sini letak kesesatan Bapak. Sebagai manusia dia mati, tetapi sebagai firman yang menjadi manusia dia dibangkitkan gitu loh Pak. Ya, naik ke surga lagi, dia buktikan lagi. Itulah saya bilang sisi kemanusiaannya dia mati, tetapi sisi keilahiannya dia nampak bahwa dia dibangkitkan kemudian naik ke surga Pak. Ya, dua sisi utama dalam kehidupan Yesus sebagai manusia dan keilahian. Dan itu dia buktikan Pak. Sebagai manusia dia mati, tetapi sebagai sesuatu yang ilahi dia bangkit dan naik ke surga. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Aduh Pak Anda ini gimana sih Pak? Anda mengatakan Yesus dibangkitkan, berarti di sini bukan Tuhan Pak, gitu loh. Masa Tuhan dibangkitkan, gimana sih Bapak ini? Yang membangkitkan siapa? Iblis berarti Pak. Aduh Pak. Kalau Yesus dibangkitkan, berarti ada yang membangkitkan gitu loh Pak. Ada sesuatu yang lebih hebat daripada Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan, kan begitu seharusnya. Berarti Yesus ini bukan Tuhan karena bangkitnya saja dia itu dibangkitkan gitu loh Pak. Seharusnya Bapak tahu ini gitu loh. Pak, ya cukup dengan kalimat Yesus sebagai manusia dia mati, tetapi sebagai firman yang menjadi manusia dia bangkit. Ya, naik ke surga lagi. Itu menunjukkan keilahiannya dia. Ya, sebagai manusia yang mati tadi Pak. Ya, karena Yesus adalah manusia 100% dan firman menjadi manusia 100%. Gitu loh. Ya, tampol banget Pak. Ya, kalau orang pintar cerdas dia mikir. Bapak ini nanggung, sekali Yesus dianggap Tuhan, jangan ragu-ragu Pak. Giliran lemah dianggap manusia, giliran kuat sedikit aja dianggap Tuhan. Ini kan ragu-ragu gitu. Bimbang Bapak dalam meyakini Yesus sebenarnya. Tidak full gitu loh Pak. Ragu-ragu Bapak di sini gitu. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan gitu. Ini meragu Bapak ini di sini. Kalau memang Bapak memang melakukan Yesus, anggap 100% itu Tuhan. Gitu Pak, jangan nanggung. Kadang-kadang manusia, kadang-kadang dianggap bukan Tuhan, kadang-kadang dianggap Tuhan, itu nanggung namanya Pak gitu loh. Bapak ini ragu-ragu di sini gitu loh Pak. Kalau Bapak sekali menganggap Yesus Tuhan, maka ketika Yesus berak seterusnya, maka Tuhan lagi berak. Itu Pak, harus pas gitu loh Pak pernyataannya. Jangan ragu-ragu. Ketika lemah dikit, itu bukan Tuhan gitu loh. Ketika ini namanya mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Inilah kesesatan Bapak. Pak Hasan, Yesus saja membuktikan kok ya, bahwa dia itu adalah firman menjadi manusia. Dia memiliki sifat ilahi. Buktinya apa? Ya, sebagai manusia dia mati. Ya, tetapi sebagai firman yang menjadi manusia dia bangkit. Ya, naik ke surga. Itulah karena firman menjadi manusia maka dia membuktikannya itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala
Ya, pada mulanya adalah firman nih. Firman ada di dalam saatnya Allah nih. Kemudian disampaikan kepada Jibril. Ya, apakah Jibril mampu membuktikan bahwa apa yang dia ucapkan ini adalah firman-Nya Allah? Ya, tolong kasih tahu, Pak. Pak, saya katakan sekali jangan nanggung-nanggung, Pak. Sekali Anda menganggap Yesus Tuhan, maka jangan kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Kalau giliran lemah, ini bukan Tuhan, bahkan. Kalau giliran hebat dikit, itu Tuhan. Ini nanggung namanya, Pak. Nah, jika sekali Bapak mengucapkan Yesus itu Tuhan, maka harus ketika Yesus itu berak, maka katakan Tuhan lagi berak, Tuhan lagi gitu. Jangan mencampur adukan antara manusia dan Tuhan, Pak. Inilah kesesatan Bapak itu. Iman Bapak itu nanggung gitu. Makanya Yesus mengatakan jika orang itu percaya kepada Yesus maka akan memindahkan gunung. Berhubung Bapak nanggung, ya gak bisa apa-apa Bapak ini gitu. Karena nanggung. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Ini nanggung namanya, Pak gitu. Itulah yang disinggung oleh Yesus gitu. Siapa yang ragu-ragu, Pak? Kan jelas orang Kristen kan bilang Yesus itu kan manusia. 100% manusia, dia 100% firman gitu loh, Pak. Ya, makanya saya buktikan tadi ke Bapak. Sebagai di dalam kemanusiaannya dia mati. Tetapi sebagai firman dia membuktikan, Pak. Ya, anjir nggak itu? Luar biasa. Sebagai firman dia membuktikan bahwa dia bangkit. Dia naik ke surga, Pak. Ya, disaksikan oleh 500 orang lebih. Ya, luar biasa nggak, Pak? Luar biasa. Ya, Allahmu. Ya. Bagaimana saya bisa tahu itu firmannya Allah dari Jibril? Dia tidak bisa buktikan. Aduh Pak, gimana sih? Ketika lemah gitu dikatakan itu manusianya. Nah, ketika sedikit punya kehebatan, itu Tuhannya. ya Pak. Ini namanya ragu-ragu, Pak. Kadang di sisi lain Anda menuhankan Yesus, habis itu putus. Imannya hilang dulu gitu loh, Pak. Karena Yesus saat itu, karena sebagai manusia, putus dulu. Nanti pilih-pilih mana ya yang mau dituhankan. Kepada saat apa ya Yesus mau dituhankan? Sebulan lagi timbul lagi Yesus itu punya sedikit hebat gitu. Tuhan lagi gitu. Nanti habis itu besoknya lagi manusia lagi. Nanti 10 bulan kemudian hebat sedikit gitu loh Yesus itu. Baru 10 kemudian terus manusia sampai 10 bulan. Manusia terus sampai 10 bulan. Kemudian setelah ada 1 detik hebat, 1 jam hebat. Ini manusianya ini, Tuhannya ini pasti. Nanti habis 1 jam itu 10 bulan lagi manusianya terus. Kenapa? Karena kegiatan Yesus itu, karena sehari-harinya itu pasti pasti berak, pasti ini. Itu manusia terus itu loh, Pak. Dalam seumur hidup Yesus itu cuma 1 kali lah membangkitkan orang mati. Berarti itu pun kalau membangkitkan orang mati itu berarti kan cuma anggaplah 10 menit gitu loh, Pak ya. Jadi 10 menit ini sifat Tuhannya Yesus ini. Jadi ketika Anda menganggap Yesus sebagai Tuhan cuma 10 menit ini, Pak. Berarti ketika Yesus umur 33 tahun, yang 33 tahun itu cuma dipotong 10 menit yang dianggap Anda Tuhan gitu loh, Pak. Jadi 10 menitnya Tuhan, 30 tahunnya itu, 33 tahunnya itu adalah manusia semua gitu, Pak. Nah, ini sebenarnya ragu-ragu, Pak, Anda di sini, Pak. Pantaslah kalau Yesus mengatakan, jika kamu punya iman sekecil biji sawi aja, artinya tidak ragu-ragu terhadap Yesus, maka kamu akan mengangkat gunung, kata Yesus. Makanya semua orang Kristen ini, karena semua orang itu Kristen ini ragu-ragu, cuman 10 menit yang di Yesus dianggap Tuhan, 33 tahunnya dianggap manusia semua, maka orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Jadi gini, Pak, kalau mau menahankan Yesus, sekalian tuhankan selama itu, Pak. Mulai berak, kencing, semuanya tuhankan semua gitu loh, Pak. Jangan cuman 10 menit yang dianggap Tuhan gitu loh, Pak. Itu kan konyol, Bapak, ini sebenarnya gitu loh. Siapa yang ragu-ragu, Pak? Kan jelas orang Kristen kan bilang Yesus itu kan manusia. 100 Pak Hasan, ya, Yesus ini dia buktikan nih, sebagai manusia dia mati, sebagai firman, ya, dia bangkit kemudian naik ke surga. Dia membuktikan kalau dia itu adalah firman yang menjadi manusia, maka dia bangkit, dia naik ke surga. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia bisa tidak membuktikan kalau apa yang dikatakan Jibril itu adalah firmannya dia. Ya, tolong kasih tahu dong. Pak,
saya katakan, sekali jangan nanggung-nanggung, Mbak. Sekali Anda menganggap Yesus Tuhan, maka jangan kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Kalau giliran lemah, ini bukan Tuhan, kata. Kalau giliran hebat dikit, itu Tuhan. Ini nanggung namanya, Pak. Nah, jika sekali Bapak mengucapkan Yesus itu Tuhan, maka harus ketika Yesus itu berak, maka katakan Tuhan lagi berak, Tuhan lagi gitu. Jangan mencampur adukan antara manusia dan Tuhan, Pak. Inilah kesesatan Bapak itu. Iman Bapak itu nanggung gitu. Makanya Yesus mengatakan, jika orang itu percaya kepada Yesus, maka akan memindahkan gunung. Berhubung Bapak nanggung, ya gak bisa apa-apa Bapak ini gitu. Karena nanggung, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia, ini nanggung namanya Pak gitu. Itulah yang disinggung oleh Yesus gitu. Siapa yang nanggung, Pak? Saya kan sudah menjelaskan berkali-kali, gambaran Tuhan, gambaran Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus itu. Dan kami percaya. Ya, siapa yang nanggung-nanggung? Nah, Bapak ada yang punya pikiran yang begitu. Makanya saya tanya, Pak, Allah itu, dia bisa membuktikan nggak apa yang Jibril sampaikan ke Muhammad itu? Firmannya dia bisa buktikan nggak? Ya, buktikan ke saya sekarang. Kalau Yesus mati membuktikan dia manusia, berarti dia itu lemah, Pak. Lemah. Berarti benar-benar lemah. Tuhan itu kan nggak punya kelemahan. Sementara Yesus lemah. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Gitu. Aduh, Pak. Maksud Anda ini gimana? Maksud Anda Al-Quran ini membuktikan bahwa Al-Quran itu firman Tuhan gitu. Terus Bapak ini sebenarnya ingin bukti seperti apa gitu loh, Pak. Ingin bukti seperti apa Bapak ini gitu. Kalau saya tanya balik, apakah Alkitab itu, apakah apa Yesus itu benar-benar kenal dengan Bapak? Bisa Bapak buktikan kepada saya? Ya, seperti itu, Pak. Apakah Bapak bisa bahwa Yesus itu adalah jelmaan dari Bapak gitu? Tidak bisa buktikan, Pak. Buktikan gimana maksud Bapak gitu loh. Kalau Bapak ingin minta bukti. Tetapi seharusnya kita kalau kita sadar, kalau memang ajarannya ya, itu lihat dari kitab sucinya, Pak gitu loh. Kalau saya lihat di dalam Bible itu ya, mulai pertama ya, Yesus itu adalah berbahasa Yahudi, orang Yahudi. Tidak mungkin bahasanya ini bahasa Yunani gitu loh, Pak. Tidak mungkin ini, Pak. Loh, kenapa yang dipercaya orang Kristen, umat Kristen ini berbahasa Yunani Biblenya ini? Terus kemana bahasanya Yesus ini, kemana gitu loh, Pak? Kemana gitu loh? Nah, ini membuktikan bahwa Bible ini tidak otentik lagi gitu loh, Pak. Karena bukan bahasa Yesus. Tetapi siapa yang membawa ke Yunani gitu loh, Pak. Nah, kalau Al-Quran kan jelas, Pak. Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Bahasanya pun adalah bahasa Arab di dalam Al-Quran itu gitu loh. Kecuali gini, Pak, Al-Quran itu Nabi Muhammad menerima wahyu dari Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad adalah orang Arab. Tiba-tiba bahasanya bahasa Indonesia gitu loh. Kan nggak mungkin Nabi Muhammad itu berbahasa Indonesia. Kalau misalkan Al-Quran itu yang disebut asli ini adalah berbahasa Indonesia, maka saya yakin itu palsu gitu loh, Pak. Karena yang asli pasti berbahasa Arab kan gitu, Pak. Nah, di dalam kekristenan beda, Pak. Yesus orang Yahudi, otomatis seharusnya Injil yang bernama Injil ini harus berbahasa Yahudi gitu loh, Pak. Tapi anehnya yang dianggap kitab suci, yang dianggap asli orang Kristen itu berbahasa Yunani gitu loh, Pak. Siapa yang membawa ke Yunani, yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini siapa gitu loh. Nah, ini bermasalah sebenarnya bagi iman Bapak gitu loh. Buktikan ke saya sekarang apa yang Jibril katakan itu benar-benar firman Allah yang sebelumnya ada di dalam zatnya Allah. Buktikan. Allah buktikan nggak? Di abad ke-6 loh ya. Jangan bawa-bawa ke yang lain-lain ya. Ya namanya manusia ya lemah lah. Bapak sendiri melawan perkataan Bapak. Kalau Yesus itu manusia, dia mati itu menunjukkan dia lemah. Ya namanya manusia. Gimana sih, Pak? Ya manusia pasti mati lah. Tidak ada manusia yang nggak mati, ya kecuali Elia ya. Dan sebagai firman menjadi manusia, dia buktikan, ya matinya cuma 3 hari doang, Pak, bukan mati tidur, ya dia bangkit, Pak. Itu karena apa? Dia adalah firman yang menjadi manusia, maka dia bangkit,
Ya, naik ke surga lagi. Aduh, Allahmu. Loh, sebagai Tuhan kok sebagai manusia gimana? Sekali mempunyai sifat keilahian, seharusnya tidak luntur sifatnya itu, Pak. Sekaligus dia itu walaupun dia itu menjadi manusia harus tetap diakui sebagai Tuhan gitu loh, Pak. Seperti itu loh, Pak. Tapi Bapak ragu-ragu ketika giliran lemah dikatakan itu manusianya gitu loh. Ini kan namanya satu sosok, tetapi Bapak menolak sekaligus di sini. Kadang-kadang menolak Yesus sebagai Tuhan, hanya manusia saja. Ini artinya di sini Anda menolak ketuhanan Yesus, gitu loh, Pak. Ketika Anda anggap mengatakan Yesus itu ini manusianya, bukan Tuhannya ini, berarti sekaligus Anda menolak Yesus ini sebagai Tuhan, gitu loh, Pak. Inilah keraguan-keraguan Anda di dalam berkeyakinan, gitu loh, Pak. Pak Hasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di abad ke-6 ya, dia tidak mampu membuktikan kepada manusia bahwa apa yang dia sampaikan kepada Jibril itu adalah firman-Nya dia, perkataannya dia. Aduh, beda sama Yesus. Masa kalah sih sama Yesus? Allah, Pak Hasan, ya, tolong buktikan ke saya, Pak Hasan. Pak Hasan, ya kan dia buktikan kalau dia itu ilahi. Ya tidur 3 hari bukan mati. Kalau orang mati, Pak Hasan, ya, orang mati kamu lihat di pemakaman nih di Surabaya, Madura itu dia orang bangkit nggak? Kan nggak ada yang bangkit, ya, karena manusia itu nggak ilahi. Kalau Yesus cuma 3 hari, Pak Hasan, dia bangkit. Kenapa kalau dia bisa bangkit? Dia menunjukkan keilahiannya bahwa dia itu bukan manusia biasa. Ya? Astagfirullahaladzim, terpujilah, haleluya. Aduh Pak, karena bangkit aja Anda mengatakan itu pasti Tuhan gitu loh. Pak, orang Surabaya itu Pak lebih hebat daripada Yesus gitu loh, Pak. Kalau Yesus cuma bangkit dari kematian 1 kali, orang Surabaya itu bangkit dari kematian hingga 9 kali gitu loh, Pak. Itu lebih hebat gitu loh, Pak. Coba Anda Bapak datang ke makam Sunan Ampel, tanyakan kepada orang-orang, siapa di sini yang bangkit dari kematian 9 kali, mati hidup sampai 9 kali, gitu loh, Pak. Orang Surabaya ini lebih hebat daripada Yesus. Nah ini kalau seandainya ketahuan Paulus dan ketahuan orang-orang yang menganggap Yesus sebagai Tuhan karena bangkit dari kematian, orang Surabaya akan diangkat menjadi Tuhan, gitu loh, Pak. Loh, begini Pak, yang disebut dengan firman Tuhan itu kebenarannya itu bisa dicek di kitab sucinya, gitu loh, Pak. Dia dicek dari kitab sucinya apa benar-benar firman Tuhan atau bukan gitu. Kenapa? Karena kita kalau melihat Tuhan itu pasti tidak akan bisa terlihat, gitu loh, Pak. Untuk membuktikan maka lihat, pelajari kitab sucinya, gitu loh, Pak. Dan kalau setelah saya lihat Bapak ini menyimpang dari ajaran Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu siapa yang menuhankan Yesus? Oh, ini adalah klaim manusia, klaim pihak ketiga yang menuhankan Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Ini loh, Pak. 1. 2, kontradiksi di dalam Bible itu banyak sekali, Pak, gitu. Bahkan kalau saya baca di dalam Kidung Agung dan seterusnya, itu Pak, banyak kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan, gitu loh, Pak. Banyak sekali, gitu loh, Pak. Yesus itu cuma bisa membuktikan bahwa dirinya mati, Pak. Mati itu adalah manusia, Pak, gitu loh. Bukan Tuhan, Pak, gitu loh. Bapak ini gimana sih? Orang yang mati itu membuktikan bahwa dirinya itu lemah, gitu loh. Segala sesuatu yang lemah tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan, gitu loh, Pak. Karena kematian itu adalah gambaran sebuah kelemahan, gitu. Walaupun dia itu bangkit 1000 kali pun tetap dia itu lemah, takluk dengan maut, gitu. Karena semua manusia itu mati 1 kali, Pak, dan bangkit, gitu loh. Tetapi orang Surabaya ini bangkit dari kematian itu sampai 9 kali, gitu. Itu lebih hebat daripada Yesus, gitu. Kalau di zaman Paulus, orang ini pasti akan dijadikan Tuhan oleh Paulus, gitu, Pak. Loh, gimana sih Bapak ini? Yesus itu dengan tegas mengatakan, Pak, tidak seorang pun akan melihat Bapak, anak pun tidak, suaranya pun tidak dapat didengar, anak pun tidak, gitu loh, Pak. Masih kurang apa pengajaran Yesus ini, Pak? Artinya Tuhan itu memang tidak dapat didengar suaranya maupun apa wujudnya, gitu loh, Pak.
Yesus dengan sampai berbusa mulutnya mengatakan seperti itu, Bapak masih aja menentang ajaran Yesus gitu loh Pak. Bapak harus menunjukkan akhirnya apa? Karena Bapak ingin melihat Tuhan dengan mata. Akhirnya yang dilihat mata itulah yang dikira Tuhan sama Bapak gitu loh. Sehingga menuhankan Bapak ini menuhankan manusia akhirnya gitu. Pak Hasan, ya, Tuhannya Pak Hasan itu buatan manusia, ya, sehingga semua pikiran manusia itu masuk ke dalam pikiran Tuhan yang dibuat oleh manusia ini, Pak. Ya, kalau Allahmu itu bukan Tuhan yang benar, Pak. Ya. Kalau di dalam ajaran Islam itu sudah jelas, innani anallah la ilaha illana, sesungguhnya aku ini adalah Allah gitu loh Pak. Itu firman berdasarkan Allah bahwa Tuhan ini adalah Allah gitu loh Pak. Beda dengan Yesus. Yesus ini tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu siapa yang menuhankan gitu loh Pak? Orang yang menuhankan ini berarti membangkang dari ajaran Yesus gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Ketika ada orang yang menuhankan Yesus, ini pembangkangan terhadap ajaran Yesus gitu loh Pak. Pak, cuman ngomong doang nggak ada bukti. Ya, mau tahu Pak? Ya, dia baru muncul abad ke-6. Ya, buktinya langit dan bumi sudah diciptakan. Kok dia ngaku-ngaku Tuhan? Hah? Kalau Bapak percaya sama orang ini, itu namanya Bapak tolol, ya, dibohongin. Loh, gimana sih Pak? Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti, kan gitu Pak. Kemudian umat Islam datang melanjutkan ajaran para nabi-nabi terdahulu, yaitu menyembah Allah gitu loh Pak. Sedangkan Bapak menyembah manusia dan mulutnya mengaku mengikuti Yesus gitu. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu Bapak ikut siapa? Pasti Bapak mengikuti orang yang mengklaim Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Bapak hanya mengikuti klaim orang lain gitu. Allahmu juga bilang di At-Taubah ayat 31, sembahlah Allah Tuhanmu, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahmu juga ngomong begitu sama kayak Yesus. At-Taubah Pak, ayat 31 Pak. Nah gitu loh Pak, itulah keindahan bahasa Arab Pak. Ketika Anda membaca terjemahan sebagai umat terjemahan, Anda gak akan paham. Dalam bahasa Arab itu Pak, itu ketika menyebut sesuatu kalimat yang sebelumnya itu pasti menggunakan huwa Pak. Itu loh Pak, orang yang pandai bahasa Arab tidak akan mengkritik kalimat itu gitu loh Pak. Berhubung Bapak tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab, Bapak sebagai umat terjemahan, maka disinilah letak kebodohan Bapak sendiri. Jangan menyerahkan Al-Quran karena Bapak tidak paham tentang Al-Quran, kan gitu Pak. Orang walaupun orang kafir sekaligus ketika dia itu paham bahasa Arab pasti akan tahu makna ini gitu. Kecuali Bapak hanya penerjemahan gitu. Karena di dalam bahasa Indonesia ini memang kekurangan gitu loh Pak untuk menerjemahkan sesuatu gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Ketika kalimat kalau Bapak baca di dalam bahasa Arabnya teksnya itu tidak ada kesalahan sama sekali gitu loh Pak. Karena huwa itu merujuk kepada kalimat sebelumnya dia sendiri gitu Pak. Tuhan itu sendiri gitu Pak. Maka menggunakan kalimat huwa sebagai kata ganti daripada kalimat Allah gitu Pak. Itulah keindahan dalam Al-Quran gitu Pak. Beda dengan Bible, serampangan gitu loh Pak. Kalau Bapak saya baca di Bible versi LAI beda lagi, terus versi KJF beda lagi gitu loh. King James Version itu Pak, itu beda lagi. Apalagi mengacu kepada, sedangkan Bible ini hanya bahasa Yunani. Siapa sih yang membawa ke Yunani sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani gitu? Kok berani-beraninya bahasa Yesus yang asli dibuang kemudian diganti dengan bahasa Yunani? Siapa ini Pak yang berani-berani gitu Pak? Kok berani-berani membuang bahasa asli Yesus gitu loh Pak? Ini adalah penyesatan gitu loh Pak. Nah begitulah hasil dialog antara saya dengan Pendeta Yohanes Lolam. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita semua bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang terbaik gitu loh. Karena di dalam Bible itu sendiri sangat banyak sekali mengandung kontradiksi, mengandung kesalahan. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu siapa yang menuhankan? Inilah persoalan mereka gitu loh. Pasti ini ada orang lain yang mengklaim bahwa Yesus itu Tuhan.
sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.